Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara pre-event-nya PMIC 2022. Gimana nih kabarnya teman-teman? Aku yakin banget ya, semoga semua teman-teman selalu sehat dan juga semangat ya dimanapun kalian berada. Walaupun ya kalau misalnya semangat kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi nih. Karena pastinya teman-teman sekalian tuh tetap semangat ya, karena udah hadir juga bersama kita di malam hari ini nih. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya ya, katanya dengar-dengar kalau kata pepatah itu, kalau tidak kenal maka tidak sayang nih teman-teman. Makanya kita kenalan dulu kali ya. Jadi semuanya perkenalkan, nama aku Patricia ya, kalian bisa panggil aku Cia. Dan di sini aku yang akan berperan sebagai MC yang akan menemani kalian semua kurang lebih selama 1,5 jam ke depan di acara kita hari ini. Nah, kalau misalnya udah kenalan sama aku nih ya teman-teman, sekarang kita kenalan dulu nih mungkin sama PMIC. Mungkin di sini beberapa teman-teman masih ada yang bingung tuh sebenarnya PMIC itu apa sih? Nah, jadi PMIC adalah singkatan dari Prasetya Mulia Investment Challenge 2022 yang merupakan sebuah kegiatan perlombaan berskala nasional di tingkat SMA yang berada di bawah naungan Finance and Investment Society Universitas Prasetya Mulia. Nah, kegiatan PMIC ini sendiri ditujukan ya untuk meningkatkan pengetahuan serta literasi keuangan dan juga berinvestasi di kalangan generasi muda. Nah, sehingga melalui rangkaian acara ini, PMIC berkeinginan untuk memberikan sebuah fun learning nih tentang manajemen keuangan dan investasi kepada seluruh peserta melalui rangkaian acara kita, salah satunya melalui pre-event ini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu nih ya, tadi kan sempat di-share sedikit nih, untuk judul acara kita. Judul acara untuk PMIC 2022 ini sendiri adalah Navigation Through the World of Investing, Spearhead Your Future. Nah, dari tagline ini nih, mungkin teman-teman bertanya-tanya tuh, sebenarnya apa nih maksud dari Navigation Through the World of Investing? Nah, jadi gini teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui nih, instrumen investasi itu kan bermacam-macam ya. Ada kripto, mungkin ada saham, reksadana dan lain sebagainya nih. Nah, dan perlu sekali yang namanya mindset dan juga pengetahuan yang benar akan dunia investasi. Karena mengelola keuangan dengan bijak dan memiliki kesadaran penuh akan produk investasi yang dipilih itu sangatlah penting dan dibutuhkan nih. Nah, maka dari itu di tahun ini PMIC akan mengadakan sebuah panel discussion bersama para ahlinya supaya kita itu semua bisa saling belajar mengenai dasar-dasar dari dunia perinvestasian. Nah, udah dijelasin sedikit nih kan. Jadi kita tahu nih rangkaian acara hari ini tuh akan dimulai dengan panel discussion bersama para speakers kita yang pastinya kredibel dan juga keren banget nih teman-teman. Dan pastinya di akhir nanti teman-teman akan dipersilakan untuk melakukan sesi tanya jawab dengan speakers-speakers kita. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk nih ya ke rangkaian acaranya, aku mau remind sedikit nih untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya selama diskusi berlangsung, kalau misalnya teman-teman sekalian punya pertanyaan, boleh banget ya langsung di-drop aja pertanyaan kalian di kolom Q&A box yang ada di Zoom ini. Nah, untuk format pertanyaannya adalah username Instagram kalian underscore pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, boleh banget ya sepanjang sesi atau mungkin nanti saat udah dibuka sesi Q&A juga boleh banget langsung drop pertanyaan. Nah, karena pastinya ada alasan nih kenapa kalian harus menggunakan username Instagram. Karena kita hari ini tuh ada giveaway nih teman-teman. Jadi bukan cuma dengerin diskusi aja, bukan cuma belajar, teman-teman di sini disediakan giveaway nih oleh panitia PMIC. Tuh menarik banget kan ya teman-teman? Untuk giveaway ini akan berhadiahkan saldo GoPay sebesar Rp50.000 dan juga buku dari Sukor Sekuritas untuk peserta yang aktif dan juga beruntung. Nah, sekali lagi aku ingat ini syaratnya adalah teman-teman sekalian harus foto kalau misalnya kalian join pre-event PMIC ini dan di-upload ke story Instagram. Lalu di-tag Instagram kita di @pmic.id. Nah, selain itu, seperti yang udah aku sebut tadi juga di depan, persyaratannya yang kedua adalah kalian harus bertanya nih di Q&A session kita dengan formatnya username Instagram underscore pertanyaan kalian. Nah, itu dia ya teman-teman rangkaian acara kita. Dan nanti di akhir jangan lupa juga untuk mengisi survei R&D sebagai syarat untuk menerima e-sertifikat. Oke, itu dia teman-teman remindernya ya untuk hari ini. Jadi diperhatikan baik-baik nih. Nah, sebelum kita masuk nih ke acara kita hari ini, di sini aku mewakili tim PMIC mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami hari ini, yaitu Financialku dan juga Sukor Sekuritas. Oke nih teman-teman. Kayaknya ngobrol-ngobrolnya udah cukup panjang nih ya. Kayak teman-teman di sini udah kayak, mana nih Kak speakernya? Tolong dikeluarin dong. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih guys ya. Mungkin langsung aja nih, kita kenalan sama para speakers kita yang spesial banget dan yang keren banget pastinya yang udah hadir bersama kita pada malam hari ini nih. Jadi untuk speakers kita yang pertama, ada
Kak Melvin Mumpuni, MBA CFP, yang merupakan seorang founder dan juga financial planner di @financialku.com. Dan speaker kita yang kedua, ada Kak Bernardus Wijaya yang merupakan Chief Executive Officer di Sukor Sekuritas. Tuh, itu dia ya, profil dari kedua speakers kita yang keren-keren banget nih. Nah, mungkin karena udah nggak sabar juga, langsung aja ya kita undang naik bersama kita hari ini, Kak Bernardus dan juga Kak Melvin. Oke, halo Kak Melvin, Kak Bernardus. Ya, halo Patricia, halo teman-teman Malam, ya. IC. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Halo, halo juga Kak. Gimana nih Kak? Mungkin aku boleh basa-basi Halo. sedikit dulu nih Kak ya. Gimana nih kabarnya Kak akhir-akhir ini? Mungkin boleh dari Kak Melvin dulu. Gimana nih Kak kabarnya? Sebentar, internet saya ada masalah. Oh, Kondisi oke. luar biasa ya, Cia lagi rame. Ya, nih sekarang aku lagi di Manado nih. Oh, lagi di Manado. Oke, oke Kak. Berarti kabarnya luar biasa pastinya Kak ya malam hari ini ya. Betul, Cia. Oke, oke. Kalau dari Kak Bernardo sendiri gimana nih Kak kabarnya Kak akhir-akhir ini? Ya, kabarnya luar biasa. Kita melihat bahwa market mulai bergairah kembali, walaupun masyarakat work from office, mereka tetap tidak melupakan investasi. Salah satunya aktivitas investasi di saham, reksadana maupun instrumen lainnya. Mudah-mudahan work-life balance ditambah investasi ini bisa terus menjadi gaya hidup dan lifestyle dari generasi muda zaman sekarang. Oke, mantep banget Kak ya berarti ya. Emang hari ini lumayan agak sibuk juga nih Kak ya. Nah oke Kak, mungkin sebelum kita mulai nih panel discussion-nya hari ini, aku mau jelaskan sedikit nih Kak. Kalau misalnya di hari ini kita itu akan mengupas sekitar 3 topik nih Kak. Nah untuk topik yang pertama, ada tentang mengenai gimana sih cara kita itu bisa mengatur tujuan dan juga goals dari segi financial kita. Dan untuk yang kedua, dilanjutkan dengan cara gimana sih kita itu bisa terus beradaptasi dengan adanya perkembangan dari investasi di dunia ini. Dan topik yang ketiga adalah bagaimana cara kita mencari platform-platform investasi yang valid dan dapat dipercaya nih Kak. Jadi kurang lebih pertanyaan-pertanyaan akan seputar 3 topik itu dan kita akan pelan-pelan mengupas satu persatu tuh Kak. Oke, gimana nih Kak kalau begitu? Apakah Kak Melvin dan juga Kak Beradus sudah siap Kak? Siap. Oke, nampaknya udah siap, udah Oke, excited juga Kak ya ya. dong. Oh, pastinya udah siap Kak Melvin. Oke, nah kalau mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Kak ya, mungkin aja langsung kita masuk ke topik pertama nih Kak, mengenai evaluating your financial objective. Nah untuk pertanyaan pertama nih Kak, mungkin masih agak basic sedikit. Kalau menurut baik dari pandangan Kak Melvin dan juga Kak Bernardus nih Kak, apakah perbedaan antara menabung dan juga berinvestasi? Dan menurut Kakak, yang mana nih Kak yang lebih menguntungkan? Mungkin boleh dari Kak Bernardus terlebih dahulu nih Kak, gimana Kak menurut Kakak? Oke, kalau menurut pandangan saya menabung adalah tujuannya menyisihkan sebagian besar dari pendapatan kita, misal dari kita bekerja atau uang saku kita, dimasukkan ke current account, saving account atau tabungan dengan tujuan apa? Dengan tujuan in case nanti kenapa-kenapa terjadi dengan kehidupan kita, kita memiliki tabungan yang bisa mengcover. Misalnya kita lagi sakit, kita ada kenapa-kenapa di rumah, kita butuh pulang kampung, dan lain sebagainya. Tetapi investasi tujuannya bukan hanya untuk darurat, tapi tujuannya adalah untuk jangka panjang, di mana berinvestasi itu kita berprinsip apa yang kita tabur akan kita tuai, tetapi dalam waktu yang tidak singkat. Nah, oleh karena itu investasi merupakan suatu bentuk delay gratification, yaitu menunda kesenangan, sehingga dana yang kita akumulasikan dalam investasi itu bisa berbuah menjadi jumlah yang lebih banyak, mengalahkan inflasi, mengalahkan kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita bisa mencapai financial goal kita lebih awal daripada kita hanya dengan menabung saja. Dan pada akhirnya nanti kita akan membuat uang itu bekerja untuk kita, bukan hanya kita bekerja untuk uang. Begitu Patricia menurut saya. Oke, ini menarik banget ya. Tadi statementnya adalah menunda kesenangan supaya nanti di masa depannya kita bisa menikmati hari tua kayak gitu ya kurang lebih ya Kak, kalau untuk Ya, betul investasi banget berarti ya. Patricia. Oke, oke. Nah, mungkin aku mau mohon sedikit nih. Kalau menurut Kak Melvin gimana nih Kak? Apa nih Kak menurut Kakak perbedaan antara menabung dan juga investasi Kak? Kurang lebihnya sebenarnya sama sih, Cia. Kalau misal kita nabung itu tujuannya untuk dana dana darurat ya, kebutuhan untuk mendadak ya. Jadi kayak cash reserve aja. Nah, tapi kalau misal untuk investment itu beda cerita sih. Tujuannya adalah untuk ningkat
juga untuk dapetin pemasukan bulanan itu cash flow. Sorry Cia, internetku aman nggak ya? Agak sedikit putus-putus, Kak. Mungkin boleh dicek terlebih dahulu sinyalnya mungkin, Kak? Oke, aku pindahin dulu aja. Oke, mungkin Kak Melvin sedang memperbaiki sinyal ya. Oke, mungkin sambil menunggu nih Kak ya, aku mau tanya balik nih ke Kak Benadus. Nah, tadi Kak udah dijelasin sedikit kan Kak mengenai perbedaan dari menabung dan juga investasi. Lalu kalau menurut dari pandangan Kakak, mana nih Kak yang lebih menguntungkan? Apakah lebih menguntungkan untuk menabung atau berinvestasi? Gimana Kak? Kalau menurut pandangan saya, kita butuh dua-duanya, Patricia. Mengapa demikian? Kita di dalam hidup itu tidak bisa memprediksi. Di dalam waktu singkat, Ya, misalnya, sorry amit-amit keputus tadi. kita ada sakit, atau amit-amit kita ada suatu kebutuhan mendadak, kita harus pulang kampung dan sebagainya. That's why tabungan itu penting untuk apa? Untuk menjadi sandaran atau bantalan kita, safety net kita ketika something bad happen in our life, keadaan darurat istilahnya. Nah, berbeda hal dengan investasi. Investasi itu tujuannya adalah untuk jangka panjang. Sehingga anak muda kita harus mulai berinvestasi sejak dini dengan tujuan apa? Supaya kita bisa mengakumulasi atau mempercepat akselerasi wealth yang kita miliki. Dengan tujuan kita bisa mencapai financial kita dengan lebih cepat. Contohnya kita punya mimpi, punya rumah, punya kendaraan, menikah, hingga akhirnya kita memiliki mimpi juga memiliki hari tua yang aman, tentram, dan nyaman. Karena kita udah memiliki both dari sisi tabungan maupun dari sisi investasi itu sendiri, Patricia. Oke, berarti memang dua-duanya itu ada fungsi yang sedikit berbeda kayak. Jadi disarankan memang dua-duanya berarti kayak. Yes, betul sekali, Patricia. Oke, nah untuk Kak Melvin gimana Kak? Apakah sinyalnya sudah aman? Coba, suaraku udah masuk belum? Oke, sudah aman Kak. Nah, mungkin kembali lagi Oke, nih ke sorry. pertanyaan yang tadi nih Kak. Kalau misalnya ada sedikit perbedaan nih Kak ya antara menabung dan juga investasi. Kalau menurut Kak Beradus tadi keduanya memang penting nih Kak untuk kebutuhan yang berbeda nih Kak untuk dilihat dari jangka waktunya. Kalau menurut Kak Melvin sendiri gimana nih Kak? Emang saya setuju sih karena fungsinya berbeda ya. Kalau kamu menabung itu kebanyakan jangka pendek, cash reserve. Tapi kalau untuk investasi lebih jangkanya menengah ke panjang. Fungsinya juga berbeda. Tabungan tuh kayak misalnya ada kebutuhan darurat tadi itu benar. Kalau misalnya panjang itu misal mau untuk capital gain atau mau ningkatin modal dan lain sebagainya atau juga untuk punya penghasilan dari cash flow misal dividen saham gitu. Ya, itu ada dua fungsi yang berbeda sih sebenarnya, Cia, dan teman-teman semua. Oke, oke Kak. Nah, mungkin kita bisa move on dulu nih Kak ke pertanyaan berikutnya nih Kak ya. Nah, mungkin aku Apa mau tuh? tanya ke Kak Melvin lebih dulu nih Kak. Kalau misalnya menurut Kakak nih, apakah kita itu misalnya berinvestasi nih, apakah kita Hmm. perlu punya tujuan tertentu nih Kak? Dan kalau misalnya iya, menurut Kakak tujuan investasi seperti apakah yang perlu dimiliki Kak? Ya, bukan cuma investasi ya. Aku rasa kalau ngapa-ngapain semua ngerjain sesuatu ya juga ada tujuannya. Kayak kamu kuliah aja juga ada tujuannya ya. Tujuannya apa? Masa ngelakuin sesuatu nggak ada tujuan, nggak ada why-nya kenapa? Ya tentuin aja why-nya dulu apa. Misal pun misal untuk mahasiswa gitu, pengen punya just say it aja kayak misal punya 100 juta pertama ketika lulus kuliah gitu atau 50 juta pertama ketika lulus kuliah gitu. Ya itu salah satu why gitu. Kenapa ya? Siapa tahu setelah punya tabungan 50 atau 100 juta, kamu bisa gedein dari 100 ke 200 atau mungkin kamu juga bisa keluar negeri dan lain sebagainya ya apapun itu gitu. Itu salah satu tujuan gitu. Tapi kalau kamu melakukan segala sesuatunya itu nggak ada tujuan, ya biasanya ya itu kayak 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 orang lagi ngebentuk badan gitu. Kalau lagi tujuannya nggak kuat ya kalau misalnya ada hambatan ya pasti udah langsung nyerah aja gitu Jam. Dan itu yang sering kali terjadi orang-orang ketika udah investnya apa namanya katanya tujuannya investasi supaya apa supaya kaya oke investasinya berapa 100.000 jarang-jarang lagi terus kemudian investnya ngaco lagi itu kapan kayanya kayak gitu itu nggak jelas gitu. Kebayang ya. Oke Kak, betul-betul. Karena mungkin memang ada banyak juga nih fenomena di kalangan anak-anak muda tuh agak FOMO gitu Kak ya. Jadi investasinya karena ikut-ikut takutnya nanti di tengah-tengah malah nggak stabil gitu ya tujuan akhirnya gitu Kak ya. Oke, oke. Nah, mungkin aku mau tanya sedikit nih, kalau Kak Beradus, apakah ada tambahan atau mungkin ada pendapat yang berbeda dengan Kak Melvin, Kak? Mungkin sudah disampaikan oleh Kak Melvin. Oke, mungkin udah cukup terangkum berarti Kak ya. Oke, oke. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Aku mau dengar pendapat mungkin dari Kak Beradus terlebih dahulu nih, Kak. Kalau menurut Kak Beradus nih, apakah pengertian financial objective itu, Kak?
Financial objective adalah tujuan keuangan yang kita define sespesifik mungkin, bukan hanya sekedar kita mau kaya, tapi kita harus define financial objective kita, misalnya kita memiliki rumah di usia sekian. Jadi ada tujuannya, kita tahu tujuannya apa, itu nominalnya berapa, dan jangka waktunya berapa. Tanpa adanya financial objective, ketika kita melawan investasi, ujung-ujungnya apa? Kita menjadi tidak fokus. Kita gampang terpengaruh sama hal-hal yang bersifat kurang baik, negatif. Contohnya apa? Robot trading. Contohnya apa? Contohnya adalah judi online, berkedok trading, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena kita nggak punya financial objection. Tujuan kita hanya cepat kaya, tergiur oleh return yang cukup besar. Padahal menjadi seseorang yang bisa mencapai financial objection atau yang merdeka secara finansial itu membutuhkan proses dan perjuangan yang tidak mudah. Butuh konsistensi, persistensi, perseverance, dan tentu saja kerja keras untuk meningkatkan active income dan bagaimana mengelola aset kita, baik hal itu saving ataupun untuk investasi. Begitu Patricia. Oke, berarti ini ada hubungannya juga sama jawaban dari Kak Melvin yang sebelumnya Kak ya. Berarti untuk mulai berinvestasi ada baiknya kita tuh punya financial objective, punya tujuan yang jelas gitu Kak ya. Setuju sekali. Betul, oke. Nah, dari Kak Melvin, apakah ada yang mau ditambahin Kak? Dari statementnya Kak Bernardus mungkin? Nggak ada, kita udah apa namanya, pakai telepati kita, metaverse. Ya cocok kita ngomong semua dari tadi. Udah ada Benar-benar. koneksinya gitu Kak ya. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya udah cukup nih Kak ya, aku bisa move on ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, mungkin dari Kak Melvin nih Kak. Kalau misalnya menurut Kakak nih, kondisi financial seperti apa nih Kak yang baiknya ingin dicapai saat berinvestasi nih? Dan kalau misalnya dari sisi Kak Melvin nih, kalau misalnya Kak Melvin punya uang, gimana sih Kakak itu bisa mengelolanya agar bisa digunakan dengan baik Kak? Oh, ini uangnya itu maksudnya dari strategi investasiku atau caraku ngelola uang bulananku? Mungkin bisa dari Ya. strategi investasinya nih Kak. Oke, nah kalau misal kita masih usia muda gitu, anggap aja masih usia 20-an sampai 30-an gitu, kita itu kebanyakan sebenarnya fokusnya tuh ke tumbuhin modalnya kita. Tadi bahasanya si Bernard, wealth accumulation ya. Dari create-nya kita kerja, kalau kita mulai mengakumulasi, mulai digedein gitu. Nah, kalau di situ saranku adalah coba cari produk-produk yang memang bisa memberikan kesempatan kita tuh uang kita atau modal kita tuh bertumbuh kencang. Contoh nih ya, misal dengan saham gitu. Ada beberapa saham di tahun ini yang sudah sampai year to date itu artinya dari awal tahun sampai sekarang itu nilainya atau harganya itu sudah naik 2 kali lipat. Sudah naik 100%. Nah, berarti kalau kamu setiap tahun punya satu saham yang naiknya 100 kali 100% itu, kalau misal kamu modal mau 50 juta ya udah jadi 100 juta. Betul kan? Itu namanya pertumbuhannya cepat. Meskipun nggak semua saham bisa naik 100% dalam 1 tahun gitu ya. Ya, tapi itu ada strateginya. Nah, yang penting itu kalau strategi awal-awalnya seperti itu. Kemudian juga ada reksadana indeks. Contoh ya, sekarang ini tuh atau ke depan itu kita tuh lagi concern ke ekonomi hijau. Nanti mungkin benar lebih banyak tahu sih ekonomi hijau atau green economics gitu. Nah, itu tuh ada beberapa saham yang tergolong dalam indeks Sri Kehati ESG. Itu tuh secara indeks dia tuh naik 20-an persen sampai dari awal tahun sampai sekarang dari indeks, dan itu indeksnya juga cukup bagus. Nah, menurutku itu caranya kalau misalnya kita strategi di awal masih muda, kita lebih gede di tempatnya capital gain. Mungkin kalau yang untuk cash flow-nya boleh, tapi porsinya tetap lebih gede di capital gain. Karena cash flow mungkin uangnya belum terakumulasi cukup besar ya. Lain cerita kalau misal sudah punya uang 1 miliar gitu. Pada cash flow-nya ambil katakanlah 10% gitu dari peer-to-peer lending atau 12% dari equity crowdfunding, baru kerasa gitu. Kalau misal uangnya baru kecil, belum kerasa sih gitu. Mending capital gain. Oke. Berarti memang lebih fokus ke untuk menumbuhkan modalnya kayak capital gain-nya berarti tadi ya. Oke, kalau itu strategi dari Kak Melvin. Nah, kalau misalnya dari Kak Bernardus, apakah ada saran strategi yang lain nih Kak? Mungkin ada pendekatan yang lain atau sama nih Kak? Gimana? Baik, kalau lebih sama sih dengan Pak Melvin. Jadi intinya kita ketika berinvestasi itu terlebih dahulu pastikan keuangan kita sehat. Maksud keuangan kita sehat itu apa? Kita udah memiliki
stable income, kemudian yang kedua kita sudah memiliki dana darurat, baru kita save ketika investasi, nggak dikit-dikit kita tarik karena untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari atau untuk dana darurat. Nah, itu yang paling penting menjadi catatan utama di awal. Baru ketika kita berinvestasi di usia muda seperti disampaikan oleh Melvin tadi, di usia kita masih 20-an, 30-an, kita itu masih dalam proses namanya wealth acceleration. Kita pasti sifatnya lebih agresif karena kita ingin mengakumulasi aset atau dana yang kita miliki secara lebih cepat. And that's why nggak heran anak-anak muda zaman sekarang langsung masuknya ke saham atau reksadana saham terlebih dahulu untuk namanya mempercepat pertumbuhan aset yang mereka miliki. Nah, ketika mereka udah mencapai jenjang usia 30-an ke atas, udah memiliki keluarga, udah menikah, tentu saja aset alokasi akan berbeda. Dia akan lebih defensif, akan mulai ada yang namanya masuk ke pendapatan tetap, mendapatkan kupon tiap 3 bulan sekali, atau ke reksadana yang sifatnya membagikan pembagian keuntungan tiap bulannya, itu juga bisa dilakukan. Tapi sekali lagi semua instrumen investasi harus yang under OJK dan prospektusnya jelas, itu yang ingin saya ingat. Dan untuk di saham sendiri, teman-teman juga bisa bagi risk profile-nya. Teman-teman ini bisa mantengin market terus atau enggak, atau teman-teman sibuk kerja dan lain sebagainya. Semakin banyak waktu teman-teman di market, teman-teman bisa menjadi seorang day trader atau scalper. Tapi jika teman-teman waktu di market nggak banyak, teman-teman fokus kerja, ya udah kita jadi investor atau swing trader, pilih perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek yang bagus dengan reward to risk ratio secara teknikal yang menarik pula. Begitu Patricia. Oke, siap Kak. Berarti kalau misalnya bisa aku simpulkan sedikit nih ya Kak, memang dinamika investasi orang itu cukup berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendapatannya dan juga umur dan lain sebagainya. Untuk dinamikanya lebih tergantung balik ke masing-masing juga Kak ya. Tapi yang pasti ditekankan pilihlah mungkin instrumen investasi yang cocok sama kemampuan kita masing-masing gitu Kak ya. Setuju, setuju sekali. Oke Kak. Nah, mungkin bisa lanjutnya dulu nih Kak ya ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri nih, kapan sih seseorang itu bisa dikatakan sudah mencapai keadaan financial yang ideal nih Kak? Dan apakah ada umur tertentu nih di mana kita harus sudah mencapai kondisi ini? Mungkin Kak Melvin boleh nih Kak dijawab dulu Kak. Ya, sebenarnya secara literatur aku belum menemukan ya kondisi ideal itu seperti apa gitu. Ideal, tapi kalau kondisi aman secara keuangan itu satu, kalau pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, punya dana darurat. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, misalnya ya, one day teman-teman kerja gitu, jadi apa namanya, bekerja, kalau udah punya keluarga dan lain sebagainya, punya tanggungan dan lain sebagainya, tiba-tiba kena PHK, itu nggak berantakan karena punya dana darurat. Paling nggak bisa hidup dulu lah sekitar, misal katakan 12 bulan ke depan dan lain sebagainya. Kemudian kalau bisa cicilannya kondisinya itu ya maksimal 35%. Ya kalau bisa gedein investasi, jangan gedein cicilan kan. Yang keempat, punya insurance. Nah, yang jadi concern gini, kalau itu kondisi keuangan sehat. Nah, yang jadi concern gini, Patricia dan teman-teman ya. Salah satu mungkin ya, mungkin ini PR sih buat banyak orang ya, tapi aku mau tanya deh kalau buat teman-teman semua nih di Prasmo, menurut teman-teman ya, seandainya bukan dari uang orang tua ya, bukan uang jajan dari orang tua gitu, jangan maksudnya jangan bergantung sama orang tua, tapi kalau kalian sendiri aja gitu, yang cari uang, bisa nggak sih lulus kuliah? Anggap aja kuliahnya normal ya, lulusnya 4 tahun gitu ya, jangan 7 tahun, 7 tahun pasti bisa lah, cek tuh. 4 tahun lulus gitu. Ngumpulin uang 50 juta tuh possible nggak sih, tabungan? Kalau kamu possible nggak? Nggak boleh pakai uang orang tua ya. Oke, Kak. Kalau mungkin aku sendiri agak bingung sih, Kak. Mungkin kalau aku belum ya. Kalau misalnya teman-teman yang lain gimana nih? Mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya mau jawab pertanyaan Kak Melvin, boleh nih di kolom chat Zoom. Ya, Ya nih, menurut kalian teman-teman. ya karena kalau misal pertanyaan ini nggak bisa dijawab teman-teman, kalian belum ada uangnya itu ke 100 jutanya susah, 100 ke 200-nya susah, dan seterusnya akan lebih susah. Oke, sekarang aku tanya deh, pertanyaannya diganti ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang bisa jawab silahkan jawab ya, sambil mikir nih. Di tahun 2022 nih teman-teman ya, seandainya nih teman-teman cari kerjaan freelance kayak magang kayak atau apapun gitu, yang bisa menghasilkan pemasukan tambahan 1 juta rupiah per bulan aja, itu possible nggak sih? Possible nggak? Bisa nggak sih? 1 juta rupiah aja per bulan. Misal, yang legal ya, freelance, magang, kemudian apa jadi asdos. Possible nggak sih 1 juta rupiah per bulan mahasiswa punya pekerjaan tambahan di luar orang tua?
Bisa nggak sih? Bisa ya? Tuh, banyak Ya, yang jawab bisa sih, Kak. Banyak yang jawab bisa. bisa ya. Ya, coba kalian hitung deh. 1 juta kalau kalian simpan aja, masukin aja tuh produknya Bernard tuh ada yang bagus tuh, reksadana, Sukor Invest Asset Management Stable Fund, tuh 7% tiap tahun. Ya, kalian masukin satu juta, 1 juta, 1 juta dari semester 1 sampai semester 8. Prasmul kan 8 semester kan, atau 7 semester? 8 8, Kak, semester. ya betul. 8 semester kan, 1 juta tiap tiap bulan aja selama 8 semester. Kira-kira di semester ke-8 kamu punya uang berapa? Ada yang bingung? 1 semester berapa bulan? 1 semester itu 6 bulan, 1 tahun itu 2 semester. Jadi kalau misal 1 juta rupiah tiap bulan selama 8 semester, kalian punya uang berapa? 48 juta. Kalau kalian pakai reksadana aja, nggak usah saham ya, nggak pakai yang saham, pakai yang simpel aja. Paling bagus nih, salah satunya punyanya Bernard lagi tuh ada tuh aset reksadana, apa namanya, Sukor Invest Money Market Fund. Misal 500 ribunya Money Market Fund, 500 ribunya lagi Stable Fund. Tambahin tuh 50 juta dalam 8 tahun, 8 semester itu bisa banget. Nah, gitu Patricia. Itu yang namanya goals, itu yang namanya tujuan, itu yang namanya strategi investasi, itu yang namanya capital gain. Fokus gitu. Oke, Oh ya, oke, Kak. Berarti memang setiap orang tuh harus ada goals sendiri ya, harus ada pace sendiri, harus benar-benar kayak dijadwalin dan juga kayak punya income-nya sendiri juga kayak gitu, Kak ya. Oke, oke. Oke, nah kalau misalnya menurut Kak Beradu sendiri gimana nih, Kak? Apakah ada tambahan mungkin, Kak? Penjelasan dari Bro Melvin udah clear banget ya. Tadi udah dijelaskan bagaimana teman-teman harus mengatur gimana dapat duitnya, active income-nya, baru bagaimana manage-nya. Dan tentu saja sekali lagi investasi itu pasti ada risikonya. Tadi Bro Melvin menyampaikan bahwa yang risikonya seminim mungkin, yaitu reksadana money market atau pendapatan tetap itu stable fund yang ditaruh di corporate bond yang hold to maturity. Itu bisa kurang lebih di kisaran 5-7%, money market di kisaran 5, stable fund sampai 7%. Tetapi ya. kalau teman-teman lebih agresif lagi mau belajar di saham, sekali lagi pastiin teman-teman punya knowledge atau enggak. Punya kemampuan enggak belajar makroekonomi, fundamental, technical. Kalau enggak punya, belum ada waktu belajar, masukin dulu ke yang tadi. Tapi kalau udah, teman-teman bisa mendapatkan return yang lebih besar memang. Tetapi sekali lagi, ada risiko yang lebih besar juga. Itu teman-teman yang harus perhitungkan. Oke, oke. Berarti untuk mencapai sebuah kondisi financial yang ideal itu memang tiap orang tuh ada kapasitasnya masing-masing kayak gitu, kayak harus disesuaikan sendiri berdasarkan goals dan juga income dan juga kayak pengetahuan masing-masing di dunia investasi seperti itu, Kak ya. Oke. Nah, mungkin aku mau tanya sedikit nih, Kak. Mungkin untuk Kak Berandus nih. Tadi kan ada disebut juga disinggung-singgung mengenai orang yang belajar belajar mengenai saham dan juga lain sebagainya nih, Kak. Kalau menurut Kakak nih, apakah ada cara nih Kak mengetahui apakah seseorang itu udah siap untuk berinvestasi atau belum, Kak? Oke, jadi saya sudah sampaikan nih, orang siap berinvestasi. Yang pertama adalah ketika seseorang tersebut sudah bisa mengatur cash flow keuangan pribadinya. Apa tandanya? Yang pertama, dia itu udah memiliki income yang stable untuk memenuhi kebutuhan bulanannya, kebutuhan sehari-harinya. Contohnya teman-teman dapat duit dari orang tua, misalnya masih kuliah. Nah, dari duit kuliah itu ada nggak yang bisa disisihin untuk yang pertama dana darurat dulu? Misalnya in case kenapa-kenapa terjadi. Atau teman-teman tadi udah sampaikan punya pendapatan tambahan jadi asisten dosen, misalnya juta sebulan. Nah, dari porsi yang tadi itu yang bisa kita sisihkan, masukkan dana darurat dulu, habis beres, kita masukkan porsi ke instrumen investasi. Contohnya bisa masuk ke instrumen investasi saham tadi itu, Patricia. Oke, Kak. Berarti apakah seorang siap untuk berinvestasi atau tidak, baik lagi ke pengelolaan dia pribadi masing-masing seperti itu, Kak ya? Kalau misalnya lebih besar pasak daripada tiang belum bisa ya atur kembali dulu perencanaan keuangannya. Kira-kira Oke. udah mampu belum bisa mengendalikan diri, delay gratification, menunda kesenangan untuk teman-teman mendapatkan kesenangan di masa yang akan datang. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu dari Oke, oke. Berarti memang lebih ke pengelolaan masing-masing kayak gitu, Kak ya. Harus bisa diatur sebagaimana rupa keuangannya untuk bisa mengatur supaya bisa berinvestasi seperti itu, Kak ya. personal finance-nya harus beres dulu. Jangan Oke. utang sana sini, jangan pinjem online untuk investasi enggak, karena investasi tidak bisa menjamin
teman-teman itu sukses, kecuali teman-teman ini bisa mengolah keuangan dan memiliki knowledge yang baik mengenai instrumen investasi itu sendiri. Oke, oke. Oke, ini insightful banget ya. Baru topik pertama aja udah cukup insightful nih, baik dari Kak Melvin dan juga Kak Bernardus nih. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita untuk topik pertama itu pertanyaan sudah habis. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih Kak ya ke topik kedua nih, yang mungkin agak lebih mengulas mengenai dunia investasi lagi nih Kak. Jadi untuk topik yang kedua adalah cracking ways into the evolving investment world, evolving investment, evolving you. Nah, jadi untuk topik yang ini kita bakal membahas lebih dalam nih Kak mengenai dunia investasi. Nah, mungkin prolog sedikit nih Kak ya. Kalau setahu aku nih, jadi aku agak awam juga sih Kak di dunia investasi. Kalau setahu aku nih Kak, dunia investasi kan cukup luas Kak ya. Jadi untuk instrumennya ada reksadana, ada kripto, saham, NFT, dan juga yang lain-lain nih Kak. Nah, kalau menurut Kak Melvin dan juga Kak Bernardus, gimana sih cara kita itu bisa untuk selalu update dengan bentuk-bentuk investasi yang baru? Seperti misalnya yang baru-baru ini muncul kan seperti ada NFT dan juga kripto kan Kak ya. Dan menurut Kakak nih, apakah ada prinsip yang harus kita pegang untuk menjadi dasar dalam melakukan kegiatan investasi? Gimana nih Kak? Mungkin bisa dari Kak Melvin terlebih dahulu. Ini Patricia, kalau misal kita gimana caranya kita up to date, ya mau nggak mau ya memang harus baca media ya. Sekarang kan ada YouTube, ada Instagram. Kalau misal hobinya masih baca buku ya juga bisa baca buku atau juga ya online course dan lain sebagainya. Itu salah satunya Patricia. Nah, kalau mengenai pemilihan produk dan lain sebagainya, kalau ini Patricia aku mengacu pada CFA Institute ya. CFA Institute itu tuh kasih tahu kalau ada 7 cara nih untuk kita tuh ada 7 concern atau 7 pertimbangan ketika kita milih produk investasi. Itu tuh pertama risknya dulu, risikonya seberapa sih risiko maksimal yang bisa kita terima. Nah, kemudian yang kedua itu return, keuntungannya berapa sih gitu. Jadi kan kalau istilah Bernard juga ada risk and reward rasionya berapa gitu tadi pertama. Nah, itu concern. Kemudian yang kedua itu ada berhubungan dengan tax, pajak. Nah, kemudian ada juga terkait dengan liquidity. Liquidity itu kemudahan untuk kita cairkan kalau kita lagi butuh uang. Nah, kemudian ada kebutuhan juga dengan time horizon, berapa lama kamu invest. Kemudian ada L yang berikutnya itu adalah legalitas. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misal produk-produk kayak kripto, produk-produk kayak NFT, produk-produk saham luar negeri, CFD, teman-teman tahu nggak sih itu tuh produk apa sebenarnya? Teman-teman tahu nggak sih siapa yang ngatur? Mereka di bawah OJK nggak sih? Kenapa mereka nggak di bawah OJK? Kenapa mereka di bawah Kementerian Perdagangan? Terus kemudian kalau misal nih Patricia sama teman-teman, investor kripto ada 12 juta orang di Indonesia gitu. Investor saham di Indonesia atau di pasar modal, di kripto 20 juta kalau nggak salah. Mohon maaf kalau misalnya yang salah ya. Nah, kalau ada di Indonesia, kalau ada investasi pasar modal 10 juta. Tapi kamu tahu nggak sih Patricia, apakah benar satu orang itu tuh satu SID? Kalau di saham itu satu orang satu SID. Jadi mau 10 juta itu 10 juta yang unik. Nah, kalau misal di tempat kripto, gimana caranya memastikan? Terus kalau ada yang lain sebagainya. Nah, itu tadi terkait sama legalitas. Nah, yang terakhir adalah unique circumstances. Seperti contohnya kayak ada nggak sih concern terhadap syariah? Ada nggak sih concern terhadap green economics dan lain sebagainya? Itu pertama. Nah, Cia dan teman-teman semua ya, yang aku jadi concern atau aku awalnya sebel Cia. Karena apa? Karena ketika aku ngomongin yang benar, orang-orang nggak percaya. Lebih percaya sama robot trading, lebih percaya sama kripto dan lain sebagainya. Research-nya cepat gitu. Pokoknya untung cepat gitu. Tapi at the end semuanya data mengatakan yang berbeda kan. Kalau yang punya kripto, beli, buy gitu di tempatnya berapa? Di tempatnya di harga 60.000 Bitcoin. Sekarang harganya udah 20.000, 21 atau 22.000. Ya, itu turunnya banyak. Terus kalau misalnya turun gitu, naikinnya kenapa? Ya, kemudian yang kedua kemarin tuh kasusnya salah satu NFT yang harganya turun banget kan, yang kemarin di Twitter diributin ada chef yang diributin kan. Oh, ternyata itu mohon maaf kamu jadi liquidity apa gitu. Ya basically ya kamu nyangkut aja gitu. Nyangkut aja di situ gitu. Kamu strateginya kamu nggak tahu apa yang kamu invest, apa yang kamu beli gitu. Ya, pada dasarnya seperti itu sih. Kalau menurutku adalah 7 hal itu jadi concern. Kemudian yang kedua, strategi mainnya diatur.
Jadi kalau ketika investasi itu jangan ngaco. Nanti kalau ada kesempatan nanti aku coba ceritain juga ya. Itu sih. Siap. Oke, Kak Melvin. Berarti mungkin untuk apa ya, untuk prinsip yang harus kita pegang itu harus dilihat dari kemampuan masing-masing juga. Tadi udah ada 7 hal yang disebutin Kak Melvin, harus kita pertimbangkan sebelum milih instrumen saham juga seperti itu Kak ya. Oke. Nah, kalau dari Kak Berado sendiri, apakah ada yang ditambahkan Kak atau mungkin ada perbedaan pendapat mungkin? Oke, kalau menurut pandangan saya, untuk kita mulai berinvestasi itu yang pertama, invest in something that you know and you understand. Jangan sampai teman-teman nggak tahu, teman-teman invest di instrumen itu karena apa? Jangan-jangan cuma karena FOMO atau pengen ikut-ikutan. Jangan, tapi teman-teman harus tahu fundamental dan underlying di balik investasi yang teman-teman lakukan. Contohnya apa? Contohnya teman-teman investasi di deposito. Teman-teman akan tahu, oh duit itu akan dikelola bank untuk disalurkan sebagai kredit. Kemudian di bank itu ada namanya LPS, menjamin sampai dengan di angka 2 miliar dan lain sebagainya. Kalau di saham teman-teman harus tahu, teman-teman invest di perusahaan apa, bagaimana perusahaan tersebut mengenerate revenue, berapa persen profit marginnya, berapa persen earningsnya, valuasinya berapa, price to earning ratio-nya, price to book value-nya. Teman-teman harus tahu, teman-teman harus bisa menilai apakah perusahaan ini cheap enough, industrinya apakah cukup konsisten untuk teman-teman lakukan investasi dalam jangka panjang sesuai dengan gaya investasi teman-teman. Bisa investasi jangka panjang, swing trading, kemudian scalper, day trader, dan lain sebagainya. Tetapi kalau instrumen-instrumen lainnya yang di luar OJK, menurut pandangan saya masih belum menyentuh di sana. Saya di sana mungkin hanya untuk short term trading aja, trading atau swing trading lah mentok. Karena mengapa? Karena saya belum bisa melihat underlying-nya itu apa sih ketika kita berinvestasi di cryptocurrency atau NFT. Kalau di saham kita jelas kita investasi perusahaan. Di deposito kita jelas investasi di bank untuk tujuan apa mereka akan menyalurkan kredit. Tapi kalau di instrumen yang belum under OJK, saya masih menggunakannya itu sebagai konsep trading. Bisa menggunakan swing trading atau bisa menggunakan strategi position trading. Itu menurut pandangan saya, Patricia. Oke, ini menarik banget nih Kak ya. Tapi mungkin aku boleh ada follow up question sedikit nggak mengenai swing trading ini? Soalnya aku agak masih awam juga kan Kak. Mungkin boleh dijelasin sedikit gimana nih Kak maksud dari swing trading itu di yang belum under OJK gimana tuh Kak? Bukan Nah, swing. Bukan swing renang, swing. Oh, yang ada swing trading ya. Gimana tuh Kak maksudnya? yang belum under OJK. Jadi gini, saya masih belum bisa menilai fundamental dari misalnya cryptocurrency tersebut. Banyak orang menilai fundamental cuma berdasarkan market cap. Padahal kita nggak tahu penggunaan dana dari cryptocurrency tersebut digunakan untuk apa. Tidak ada laporan keuangan yang jelas, sejelas ketika kita berinvestasi di saham. That's why dengan menggunakan strategi swing trading kita itu menggunakan namanya technical analysis, membaca chart pattern. Kita bisa menggunakan strategi buy on weakness, di area support kuat kita spekulatif buy, tapi kita harus siap-siap stop loss. Atau menggunakan buy on breakout, misalnya ada volume yang tinggi kita bisa masuk, tapi sekali lagi kita harus pasang trailing stop atau pasang posisi-posisi area yang mana kita bisa lakukan exit. Jangan lupa kita jangan hanya memperhatikan entry-nya, tapi kita perhatikan exit-nya. Dan yang ketiga ada strategi buy on retracement. Ketika dia breakout, dia pullback, atau kita menggunakan Fibonacci retracement. Yang nanti kelas detail secara teknikal, teman-teman bisa dapatkan hanya dengan bergabung menjadi nasabah Soko Sekuritas di ifom.sukosekuritasi.com, di mana sebulan 2 kali kita akan ada pelatihan. Yang pertama fundamental, yang kedua adalah technical analysis. Untuk teman-teman bisa membaca chart pattern menggunakan grafik seperti itu. Oke, ini menarik banget ya. Berarti kalau bisa aku simpulkan lagi, memang kalau misalnya sebelum terjun ke instrumen saham apapun, ada baiknya kita melakukan research-nya juga, mempelajari lebih dalam kayak gitu Kak. Ya tadi juga Kak Bernardus ada sempat singgung juga sedikit soal entry dan juga exit-nya harus kita perhatikan baik-baik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing seperti itu Kak ya. Yes, invest in something that you know and you understand. Itu sekali lagi. Oke, Kak Bernardus. Nah, mungkin kalau dari Kak Melvin, apakah punya prinsip yang sama juga dengan Kak Bernardus? Mungkin melakukan ya lebih percaya ke yang di bawah OJK saja atau gimana nih Kak kalau dari Kak Melvin? Iyalah di bawah OJK. Kalau enggak gimana kamu bisa make sure itu apa namanya bisa untung. Jadi gini, Cia dan teman-teman ya. Cari yang Kak Melvin agak sedikit putus-putus nih Kak. Sebentar. Internetnya stable lagi. Sebentar ya. Oke, Kak. Tes.
Udah balik Oke, nih. Sebentar. ini udah aman nih Kak. Mungkin boleh diulangi Kak, Udah gimana balik. tadi? Sorry, oke. Ya, jadi gini aja, ada perbedaan antara seorang investor dan seorang trader. Nah, kalau seorang trader itu tuh bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia itu pedagang. Nah, orang yang namanya pedagang itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak untung, untung. Nah, pedagang itu melihat dari mana harga, pergerakan harga. Jadi kalau misal kita aman nggak ya? Oh ini kayaknya bergeraknya ini lagi ya. Aman. Oke, Suaranya masih aman kok Kak. sorry. Oke, nah jadi kalau misal kita dagang itu tuh kita tuh concernnya terhadap pergerakan harga atau price action strategy. Nah, Bernard itu kalau misalkan teman-teman mau belajar aja sama Bernard itu Bernard memang spesialis di tempatnya mempelajari trading sama investment juga. Nah, itu tuh bisa juga dipakai untuk kalau buat teman-teman yang memang mau membesarkan penghasilan aktifnya lewat dagang di saham contohnya. Nah, itu tadi kayak swing trading, position trading, day trading, scalping dan lain sebagainya itu jenis-jenisnya. Nah, kalau misalnya yang tadi kalau investment, tadi kalau dipakai, nah kalau aku sendiri ada dagang nggak? Ada emas. Jadi yang aku perdagangkan tuh komoditi namanya emas sama crude oil. Nah, itu yang aku dagangin. Nah, kalau pernah dagangnya di tempat kripto. Jadi kalau harganya lagi naik, ikutan naik, beli beli di harga yang lebih murah. Kalau harganya ternyata tadi istilahnya breakout, udah follow buy dan lain sebagainya ada. Nah, tapi kalau misal untuk pegang buy and hold, ya mendingan investment gitu. Ya, mendingan pelan-pelan satu-satu dipelajarin sampai ketemu gitu. Oh, oke ini ternyata tradingnya bisa dipakai buat hidup harian gitu atau bulanan gitu. Udah investmentnya untuk yang kebutuhan jangka panjang, it's okay juga, nggak ada masalah gitu. Oke. Oke, Kak Melvin. Oke, berarti kurang lebih memang harus dipelajari lebih dalam lagi kayak gitu kayak dan juga dipahami perbedaannya mana yang trader, mana yang investing dan lain sebagainya seperti itu Kak ya. Oke nih Kak, nah mungkin kita bisa move on dulu nih Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin aku mau tanya dulu ke Kak Bernadus nih Kak. Kalau menurut Kakak nih Kak, apakah ada risiko dan benefit yang perlu dipertimbangkan lagi nih Kak kalau misalnya kita mengikuti tren-tren investasi nih Kak? Gimana Kak? Oke, kadang-kadang yang pertama kali kita lakukan sebagai anak muda, kita itu kan gampang banget terpengaruh sama sosial media ya. Influencer A, B, C, D ngomong investasi apa. Kita lihat TikTok, Instagram, banyak orang yang flexing, pamer-pamer cepat kayak dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu investasi mana. And that's why sekali lagi saya pengen tekankan bahwa ketika kita melakukan investasi, paling penting adalah do your own research. Jangan sampai teman-teman terjebak di instrumen investasi A, B, C, D, E, tapi teman-teman nggak melakukan riset sendiri, riset secara mandiri, tapi hanya ikut-ikutan. Itu yang membuat banyak anak muda, banyak public figure yang salah kaprah, ujung-ujungnya mereka rugi bahkan sampai lapor sana sini karena mengapa? Karena mereka duitnya hilang habis investasi. That's why teman-teman harus namanya melakukan do your own research ketika investasi. Dan sekali lagi teman-teman yang perlu diperhatikan ketika do your own research, teman-teman harus pahami reward dan risk-nya. Apakah resikonya itu sesuai dengan risk profile teman-teman atau enggak? Either teman-teman agresif, konservatif, atau moderat. Nah, kalau sesuai, teman-teman bisa. Kalau enggak, ya jangan. Yang pertama itu riset yang dilakukan. Yang kedua, setelah kita misalnya sesuai dengan risk profile yang agresif nih, saya siap ruginya. Tapi teman-teman tahu nggak bagaimana duitnya itu bekerja, dananya itu bekerja? Diinvestasikan di mana? Di perusahaan kah? Atau jangan-jangan itu hanya another Ponzi scheme? Ya waktu itu teman-teman sempat heboh seperti GCG Asia dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman terjebak di seperti itu. Robot trading, DNA Pro dan lain-lain. Teman-teman jangan sampai terjebak. Intinya do your own research sesuai risk profile atau enggak. Yang kedua teman-teman harus tahu cara kerja dari instrumen investasi tersebut. Begitu Patricia. Oke, thank you Kak Bernadus. Nah, berarti sekali lagi aku mengutip quotes dari Kak Bernadus nih ya. Sekali lagi harus ditekankan kalau kita tuh harus invest in something that we know dan understand kayak gitu Kak ya. Supaya nggak terjebak sama tren-tren atau mungkin pengaruh-pengaruh dari orang di luar nih. Oke. Do your own research, itu paling penting. Oke, do your own research nih teman-teman. Itu perlu dicatat dengan baik berarti nih ya. Oke, mungkin kalau dari Kak Melvin, apakah ada tanggapan lain nih Kak? Atau mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, benar. Aku setuju dengan si Bernard. Do your own research.
Oke, Kak. Nah, mungkin aku mau lanjut nih, nanya sama Kak Melvin sedikit nih, Kak ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah bahas nih, kalau misalnya ada tren-tren terbaru nih di dunia investasi. Kalau misalnya menurut Kak Melvin sendiri nih, Kak, gimana sih pola perubahan investasi saat ini kalau misalnya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu? Apakah menurut Kakak terdapat semacam evolusi nih, Kak, yang kemungkinan tuh bisa berdampak kepada pola investasi di 10 tahun yang akan mendatang nanti, Kak? Oke. Suaraku aman, Cia? Suaraku masih aman? Aman, Kak. Oke. Aman. Jadi yang perubahan yang paling aku kerasa itu tuh adalah karena ada teknologi. Jadi banyak banget yang dulu nggak bisa dilakukan, sekarang bisa dilakukan, Patricia. Contoh ya, kalau kalau misal kalau teman-teman tahu kan kenapa disebut pasar modal? Karena industrinya adalah untuk mencari modal. Dulu kalau mau cari modal, ya masuk ke pasar modal, IPO, jual sahamnya atau juga jual surat utangnya dia atau obligasi gitu, menerbitkan bond istilahnya. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi, UMKM itu bisa dapat pendanaan dari peer-to-peer lending dan equity crowdfunding yang dulu nggak ada. Itu contoh contoh yang perubahan yang signifikan banget gitu. Itu untuk permodalan. Nah, kemudian dengan adanya teknologi yang bertumbuh gitu, dibikin walaupun aku nggak tahu ya walau sudah stable atau belum, tapi akhirnya dengan teknologi yang sekarang ada seperti apa namanya cryptocurrency dan lain sebagainya ya akhirnya jadi ada produk yang baru lagi, kalau ada NFT lagi, kalau ada nanti kemungkinan kedepannya adalah apalagi kemarin ada juga kan yang Mark Cuban ya yang bilang katanya daripada beli properti di tempatnya metaverse mendingan beli properti real atau apa dia bilang seperti itu kan kurang lebih kan. Ya, akan ada banyak hal yang seperti itu. Tapi gini, eh ya percaya story oke, tapi use your logic gitu menurutku sih. Ya, nggak mendingan nggak apa-apa telat gitu daripada gambling udah kehilangan banyak uang gitu atau risikonya terlalu gede daripada yang kita bisa makan gitu. Ya gitu sih, Cia. Oke, berarti balik lagi memang kita harus invest ke sesuatu yang kita pahami kayak gitu. Jangan ambil risk yang terlalu banyak juga kayak gitu kayak. Ya. Oke, mungkin dari Kak Beradus apakah ada pendapat lain Kak atau mungkin ada yang mau ditambahin? Yes, jadi saya setuju. Kenapa saat ini banyak orang tahu instrumen investasi banyak banget? Karena era digital tadi membuat informasi itu berkembang sana sini. Nah, yang dilakukan anak muda sebaiknya kita jangan langsung terima informasi tersebut mentah-mentah. Too good to be true. Kalau misalnya sebulan misalnya returnnya 3, 4, 5%, jauh lebih tinggi dari suku bunga. Kita harus tahu dia itu bisa return setinggi itu duitnya ditaruh mana sih? Bisnis aja mungkin return 20-30% setahun aja udah bagus banget. Itu berarti kan ROI-nya 20% 5 tahun udah balik modal. Ya enggak? Nah, kita harus use our logic sebelum kita membaca informasi yang berkelimpangan di sana sini. Nah, karena banyak orang yang gampang terima mentah-mentah, yang enggak melakukan riset mandiri, akhirnya berkembang berbagai macam instrumen investasi dari yang legal sampai ilegal. Jangan sampai kita generasi muda udah cari duit capek-capek terjebak yang ilegal. Kita harus gunakan common sense kita, gunakan our own logic, do our research untuk kita bisa pilih instrumen investasi yang tepat, benar, dan kita tidak mendapatkan istilahnya nyemplung di investasi yang salah. Begitu Patricia. Oke, nih kalau bisa aku simpulkan sedikit, artinya pendapat dari Kak Melvin dan juga Kak Beradus kurang lebih sama kayak gitu, kayak gunakan logic, research supaya kita tuh bisa land di investasi yang tepat ya, supaya nggak kemakan juga sama mungkin janji-janji manis dari investasi-investasi tertentu seperti itu Kak ya. Yes, benar banget. Oke nih Kak. Itu berarti sekaligus pertanyaan terakhir dari topik kedua kita nih Kak. Nah, karena kita udah sedikit menyinggung nih ya ke era-era digital, kayak tadi Kak Melvin udah sempat juga adanya perubahan di dunia investasi itu juga karena adanya perubahan teknologi kayak gitu ya. Mungkin kita bisa masuk nih Kak ke topik kita yang ketiga, yaitu seeking out a credible investing platform nih. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih Kak ya, kalau di era digital seperti sekarang itu kan banyak banget nih Kak perusahaan ya yang menawarkan platform investasi ke masyarakat yang menjanjikan keuntungan dan juga berbagai benefit nih Kak. Nah,
Dan seperti yang kita tahu juga dengan banyaknya platform investasi yang ditawarkan ini, itu bisa memicu kebingungan nih Kak, khususnya mungkin di kalangan awam, mungkin teman-teman yang di sini juga bingung nih, baiknya memilih platform mana yang benar. Nah, mungkin kalau dari Kak Melvin sama Kak Bernardo sendiri, boleh sharing nggak nih Kak, gimana cara kita itu bisa memilih platform investasi yang kredibel, dan juga kriteria apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam memilih platform investasi tersebut? Mungkin boleh Oke, nih dari Kak Bernardo dulu nih Kak. oke. Dari pandangan saya yang pertama sebelum kita memilih instrumen investasi, teman-teman harus tahu. Yang pertama, cek apakah financial institution tersebut terdaftar di OJK atau enggak. Itu pertama. Kalau nggak ada di OJK, teman-teman harus ada tanda tanya. Gali lebih jauh. Dia investasi seperti apa? Atau trading seperti apa? Mekanisme pasarnya seperti apa? Teman-teman harus tahu. Kalau under OJK, teman-teman udah lolos screening yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman misalnya investasi di deposito, ada bank macam-macam. Dari bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, teman-teman cek laporan keuangan dari masing-masing perbankan tersebut. Ada di website BI. Semakin besar aset dari perbankan tersebut, biasanya bunga yang ditawarkan akan semakin rendah. Tetapi pasti risiko juga lebih rendah. Karena NPL atau non-performing loan di bank tersebut biasanya lebih kecil daripada bank-bank yang lebih agresif, yang bukunya lebih kecil atau asetnya lebih sedikit. Nah, kalau teman-teman invest di saham, teman-teman perhatikan laporan keuangannya ada di websitenya IDX. Pastikan modal kerjanya sebaiknya di atas 250 miliar. Kenapa? Kalau di bawah 250 miliar, misalnya teman-teman menggunakan rekening margin, saham marginnya terbatas. Hanya bisa LQ45. Di atas 250 miliar, bisa semua saham margin. Kemudian, kalau asetnya semakin dekat dengan 25 miliar, misalnya tiba-tiba one day asetnya perusahaan atau ekuitasnya MKBD di bawah 25 miliar, perusahaan sekuritasnya disuspend, teman-teman bisa trading, nggak bisa beli jual. Harus pindahin barang ke sekuritas lain baru bisa dijual. Waktu itu sempat ada case di tahun 2020-2021 banyak sekuritas yang MKBD di bawah 25 terpaksa nggak bisa jualan. Akhirnya dia harus pindah barang dulu baru bisa jualan. Nah, kemudian yang ketiga, pilih platform yang aplikasinya user friendly dan tentu saja sesuai dengan tipe teman-teman sekalian. Nah, salah satunya aplikasi misalnya saham, teman-teman ada Spot by Suko Sekuritas yang baru kita launching bulan Mei kemarin. Aplikasinya sangat user friendly, berbagai fitur trading ada, data fundamental ada, lengkap. Teman-teman bisa buka di event.sekuritas.com. Dan kemudian kalau teman-teman invest di reksadana, teman-teman yang pertama pastikan dana kelolaan fund manager tersebut berapa manajer investasinya. Semakin besar dana kelolaannya, tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Kemudian cek dana kelolaan masing-masing produk. Kemudian cek juga kaitannya mengenai return dalam beberapa tahun terakhir. Performance-nya seperti apa. Walaupun tidak bisa menjamin performance masa yang akan datang. Cek juga misalnya aset manajemen tersebut produknya baik dapat penghargaan atau enggak. Nah, salah satu yang AUM-nya cukup besar, udah lebih dari 35 triliun, kemudian return-nya cukup konsisten dalam 35 tahun terakhir, dan juga banyak menang penghargaan adalah produk-produk dari Sukor Invest Asset Management. Itu yang ingin saya sampaikan, Patricia. Silakan. Oke, terima kasih Kak Bernardus. Nah, mungkin kalau dari Kak Melvin sendiri, apakah ada kriteria yang lain nih Kak? Jadi tadi kita sempat bahas-bahas nih Kak sama Kak Bernardus mengenai kriteria-kriteria atau hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman baru mau mulai berinvestasi, memilih platform investasinya kayak gitu Kak. Kalau dari Kak Melvin, apakah ada kriteria lain Kak yang mungkin perlu diperhatikan sebelum memilih platform investasi? Kalau pilih platform investasi tadi jawaban benar udah benar sih karena saya juga melakukan seperti itu juga sih. Gitu. Jadi memang apa namanya ada beberapa concern seperti tadi. Tuh. Oke, nih mungkin aku mau tanya sedikit nih Kak, mungkin boleh dari Kak Beradus atau Kak Melvin nih. Kalau misalnya nih Kak, tadi kan sempat di awal-awal kan mungkin kita pernah sempat singgung sedikit nih ya, mungkin anak-anak yang masih sekolah, yang mungkin income-nya belum stable kayak gitu setiap bulannya, cuma dari duit jajan aja kayak gitu. Nah kalau misalnya dari Kakak sendiri nih, apakah ada saran nih Kak atau platform-platform tertentu yang bisa mendukung investasi dari teman-teman yang baru mau mulai ini Kak? Oke, kalau teman-teman yang baru mau mulai dan belum mengerti capital market sama sekali, teman-teman bisa mulai dari reksadana terlebih dahulu. Dan kita Sukor Group memiliki aplikasi yaitu Saya Kaya, di mana teman-teman bisa subscribe produk dari Sukor Asset Management atau produk-produk lain yang telah kita kurasi.
Kalau teman-teman masih belum ngerti market sama sekali, ini pucuk atau bawah, ya teman-teman money market dulu lah atau stable fund tadi. Kalau teman-teman udah mulai bisa membaca pergerakan market, oh iya sih di resisten, di support, teman-teman bisa belajar switching ke equity. Kalau teman-teman udah mau belajar saham secara langsung, udah siap modal, siap mental, siap waktu untuk belajar, teman-teman bisa masuk ke spot by Suko Sekuritas di efarm.sukosekuritas.com. Dan apalagi teman-teman di Prasmol, teman-teman di sekolah bisnis, harusnya teman-teman eager to learn mengenai bisnis-bisnis di luar sana. Bagaimana bisnis perbankan bekerja, bagaimana bisnis komoditas, dan lain sebagainya. Saya rasa dengan teman-teman belajar saham, teman-teman bisa melihat outlook dari perusahaan, bisa membedah perusahaan secara lebih detail. Itu advantage yang saya dapatkan ketika saya menganalisis suatu perusahaan dan belajar saham. Seperti itu, Patricia. Oke, nih menarik banget ya berarti dari sisi Kak Beradus. Mungkin kalau dari Kak Melvin gimana nih Kak? Sorry, tadi pertanyaannya adalah, sorry. Ini Kak, jadi kalau misalnya nih untuk teman-teman nih yang baru mau mulai belajar, mungkin yang income-nya per bulannya belum stable kayak gitu, masih dari uang jajan orang tua. Kalau dari Kakak sendiri, apakah ada saran nih Kak, mungkin bentuk instrumen investasi apa yang harus diterjuni oleh teman-teman yang baru mulai ini? Honestly, Patricia, kalau misal income-nya belum stable ya kamu invest pakai uangnya siapa? Hmm. Ya kan? Kamu Ada invest benernya pakai juga uang sih Kak. siapa? Hah? Iya. Ya jadi staplein dulu, cari tahu gimana caranya. Jadi gini, teman-teman. Eh, ini aku coba kasih sudut pandang yang agak berbeda ya. Jadi gini, kita sama-sama ada orang yang mau invest atau mau trading atau mau apapun itu cari untung 10 juta rupiah. Nah, untungnya 10 juta rupiah, untungnya ya. Nah, orang A itu modalnya 10 juta rupiah, terus kemudian dia cari saham yang bisa untungnya 100%, sehingga dia untungnya 10 juta. Nah, orang B itu pakai modal 100 juta, cari yang saham yang bisa kasih return 10%, sehingga untungnya juga 10 juta rupiah. Menurut kamu, lebih mudah yang mana, yang A atau yang B? Menurut kamu? Oh, cari return 100% atau cari return yang 10% per tahun? Mungkin lebih mudah nyari yang 10% ya Kak ya. Ya, kamu nggak perlu jadi seorang seorang ekonom serius gitu untuk dapat 10% gitu. Contoh ya, kamu megang sahamnya Bank BCA, kamu tanya Bernard deh, Bernard pernah kasih tahu tuh bulan kapan kalau BCA tuh harga bottom gitu. Ya. Nah, Mas beli di situ, jual di harga tinggi, itu 10% dapat. Seriously, itu pegang saham BCA. Itu rahasia dari Bernard waktu itu. Nah, nah, tapi pertanyaannya dapetin 100 juta dari mana kan? Nah, gini teman-teman. Ini sudut pandang yang berbeda ya. Apa namanya? Karena aku melihat ini fenomenanya udah ganti. Kalau zaman dulu, zamanku, mungkin sama zaman Bernard, kita masih di tahun-tahun yang mirip-mirip waktu kuliah. Kita kuliah itu tuh orang fokus kuliah. Habis kuliah baru kerja. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat deh, ada anak-anak kecil yang review mainan di YouTube. Itu bahkan belum masuk SMP, tapi uangnya jauh lebih gede daripada kita-kita. Ada juga anak SMA, itu namanya Putih Abu-Abu. Dia bikin musik, aku yakin income-nya dia juga cukup gede dari situ. Nah, bahkan teman-teman di sini selama selama ini ngomong yang nggak mungkin dapat uang dan lain sebagainya. Coba deh keluar gitu, keluar mainnya agak jauh dikit gitu, jangan jangan di rumah rebahan terus gitu, tapi keluar dikit, lihat ada rumah dijual, ada rumah disewain. Kalian tahu nggak sih guys, kalau misal harga kalau properti dijual itu tuh kalian tuh dapat 1% dari harga propertinya. Kalau di Jakarta satu properti itu 1 miliar, kalian jual satu itu tuh 10 juta. Kalian lihat nggak sih kalau dagang apa dagang makanan, lihat nggak sih dagang baju, lihat nggak sih jadi reseller dan lain sebagainya. Ya, kalau uangnya udah ada, kamu mau invest 100 juta, kalau kamu dapat 10%, kalau udah dapat uang 10 juta, sangat bisa. Kamu pengen dapat 120 juta, ya udah berarti modalmu digedein 1 M. Sekarang cari 1 M-nya di mana. Tapi kalau pertanyaannya, Vin, kalau income-nya nggak stabil, gimana cara investasinya? Pertanyaanku, uangnya siapa yang diinvestasiin? Ya kalau nggak stabil, uangnya siapa yang diinvestasiin? Nah kalau nggak ada uang yang diinvestasiin, ya gimana bisa kerja? Investasi harus butuh modal. Gitu. Nge-freeze ya jadi. Oke, oke, Kak. Berarti memang balik lagi kalau misalnya untuk anak muda memang harus digejarkan kayak gitu ya, dicoba dicari sebagaimana sebagaimana bisanya kayak gitu Kak ya untuk bisa mulai berinvestasi juga gitu Kak ya.
Ya maksudnya gini, kamu harus punya income-nya, atau ya kalau memang orang tua kamu punya privilege, orang tua kamu bisa ngasih modal, ya kamu minta aja modal langsung, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada, ya cari dulu uangnya, diadain dulu. Ya kalau sudah ada uangnya baru bisa diinvest. Ya kalau uangnya nggak ada, ya apa yang diinvestasiin tuh. Oke, oke. Tapi mungkin kalau misalnya anak muda nih Kak masih mengandalkan uang jajan sedikit-sedikit, nggak apa-apa juga kayak gitu Kak ya? Ya dihitung, karti nggak? Buat kamu ke arti nggak? Misal nih, Patricia, ini bukan masalah benar atau salah, tapi cara cara berpikir. Misal nih, buat aku, kalau aku invest 100.000 tiap bulan, bisa nggak? Misal sebagai mahasiswa 100.000 tiap bulan bisa nggak? Bisa. Coba aja 100.000 dikali 12 bulan, berarti 1.200.000. Dikali 4 tahun kuliah, 4.800.000. Ya kan? Mohon maaf nih, kalau buat aku 4.800.000, itu mendingan aku kerja di WO selama 2 bulan, dapat tuh 4.800.000 kerjaan di waiting. Nggak usah nunggu 4 tahun. Make sense nggak? Atau Benar, aku jadi benar. jadi panitia macam-macam dapat 4.800.000 dalam waktu ya mungkin 2 bulan 3 bulan aku dapat nih panitia ini panitia itu atau ikut lomba ini itu dapat lah segitu. Nggak usah harus nunggu 4 tahun. Nah, buat kamu worth it nggak nungguin 4 tahun untuk dapat 4.800.000? Ya kalau itu worth it nggak ada masalah, silahkan aja. Tapi kalau nggak worth it ya cari yang lain. Kebayang ya? Oke. Kembali lagi berarti ke ya tiap orang masing-masing juga kayak gitu kayak goalsnya seperti apa ke depannya untuk berinvestasi itu sendiri gitu Kak ya. Betul, betul. Oke, oke. Ini menarik banget nih pembahasan ini Kak ya, apalagi khususnya untuk mahasiswa kayak gitu Kak. Oke nih Kak, mungkin aku ada pertanyaan lanjutan nih Kak. Nah, mungkin untuk Kak Benadus kali ini Kak. Nah, kalau misalnya Kak, sekarang ini kan masyarakat tuh udah mulai banyak nih yang tahu, udah ya lumayan melek lah mengenai dunia investasi. Tapi kan tidak sedikit juga nih Kak masyarakat yang masih terjerumus di dalam investasi bodong. Nah, kalau misalnya menurut Kak Benadus nih Kak, faktor apa aja sih yang bisa membuat masyarakat tuh masih bisa terjerumus ke dalam fenomena ini Kak? Oke, yang pertama adalah kaitannya mengenai rendahnya financial literasi di Indonesia ya, di mana saat ini kita melihat orang yang melek investasi saham, directly di saham, itu baru 4 juta. Kalau 4 juta itu masih kurang dari 2%. Kalau ya ada paham mengenai saham, reksadana, dan juga obligasi, itu di angka 9 juta. Atau itu masih di kisaran area 3-4% lah dari jumlah penduduk Indonesia. Ini masih sangat kecil sekali. Nah, karena finansial literasi yang masih minim, ini berakibat sehingga masyarakat itu memiliki knowledge atau mindset yang salah mengenai investasi. Banyak orang yang bilang dengan investasi bisa kaya cepat, kaya mendadak. Nah, itu mindset yang salah. Karena banyak orang tergiur dengan uang cepat, cepat kaya. Seperti yang ditunjukkan di TikTok sosial media yang flexing sana sini. Banyak orang tergiur, ya udahlah, aku lumayan dapat return 5-10% sebulan. Aku masuk ke robot trading ini. Aku masuk deh judi online berkedok trading. Dia ada nih yang kaya banget dari ini dan lain sebagainya. Nah, karena mindset yang salah ini akhirnya mereka terjebak di investasi bodong. Nah, inilah menjadi PR buat kita sebagai anggota bursa dan juga stakeholder-stakeholder mulai dari OJK, Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan, dan juga tentu saja teman-teman di stock educator atau financial educator seperti Bro Melvin dan lain sebagainya untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas supaya mereka ini enggak investasi di tempat yang salah. Daripada investasi di tempat yang salah, mending kita membantu negara melalui beli obligasi, membantu perusahaan dengan beli obligasinya mereka juga corporate bond, atau kita berinvestasi di perusahaan yang prospek kedepannya bagus sehingga prospeknya bagus, earningsnya meningkat, banyak orang mau beli perusahaannya, sahamnya naik dan lain sebagainya. Begitu Patricia menurut pandangan saya. Jadi mindsetnya harus diubah, jangan mau kaya cepat, tapi kita on delay gratification sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, ini menarik banget, perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jangan tergiur cuma karena ada omongan bisa cepat kaya, bisa uangnya cepat berlipat kayak gitu, tetap harus diperhatikan baik-baik juga nih ya untuk platform investasinya gitu kayak. Oke, mungkin dari Kak Melvin sendiri gimana nih Kak pandangannya mengenai investasi bodong ini Kak? Hmm, buat aku sudut pandangnya gini ya, Cia dan teman-teman ya. Believe it or not, jumlah klien kita tuh bertumbuh, khususnya untuk konsultasi dan review investasi setelah investasi bodong itu kemarin pecah tuh yang robot trading dan kawan-kawan itu. Angka kita berlipat-lipat naiknya. Nah, jadi dari fenomena itu, Cia dan teman-teman, aku meyakini kok ternyata slogan kalau nggak ada noda nggak belajar itu dari Rinso itu tuh benar banget nih.
Jadi investasi bodong itu adalah part of learning dari orang-orang. Kalau nggak pernah kejeblos, nggak akan belajar yang benar kan. Ya, makanya dijeblosin dulu. Kan pertama dikasih tahu yang benar nih, sama misal sama aku, sama Bernard, kita ngobrolin yang benar. Kamu harus doing your research dan kawan sebagainya. Ngeyel toh, tapi nggak percaya kan, mau nyoba kan. Ya monggo silahkan cobain. Nah, rugi kan, udah buktiin kan, tahu kan. Nah, udah yuk sini belajar lagi yang benar. Tapi nggak punya waktu nih, ya sudah, pada mau cari yang mana nih, solusinya ada nggak solusi yang lain gitu, hiring profesional seperti financial planner atau yang lain dan lain sebagainya. Ya itu kenyataannya seperti itu, Patricia. Oke, berarti memang ada tipe-tipe orang yang memang harus mengalami kegagalan terlebih dahulu kayak gitu, kayak biar bisa Mostly, belajar gitu. mostly. Mostly, oke, oke. Berarti memang kalau bisa aku simpulkan nih ya dari pendapat Kak Melvin dan juga Kak Bernardus, itu tuh kita harus memang baiknya kita itu invest di platform yang kredibel dan juga aman nih. Walaupun memang keamanan tersebut memang juga tidak menjamin adanya keuntungan kayak gitu ya. Memang baik lagi ke investasi dan juga keputusan orang masing-masing nih ya Kak untuk berinvestasi ya. Betul banget, Patricia. Betul. Oke, oke nih Kak. Nggak kerasa nih Kak ya. Rupanya topik 3 gitu tuh udah habis sampai di sini Kak. Tapi tenang aja nih Kak. Kayaknya dari teman-teman penonton nih dari tadi tuh udah banyak masuk pertanyaan nih Kak. Jadi mungkin boleh nih Oke. ya. Kita move on dulu nih ke sesi Q&A nih. Dan juga mungkin aku mau kasih tahu nih ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nih ya mau belajar tentang dunia investasi lebih lanjut seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Melvin dan juga Kak Beradus, bisa banget nih kepoin aplikasi Financialku. Dan juga kalau misalnya mau mulai coba investasi bisa juga kepoin aplikasinya Sukor, Sukor Sekuritas yaitu Spot kayak gitu teman-teman ya. Oke nih Kak. Nah, aku yakin banget nih teman-teman nih kayaknya sepanjang dengerin Kak Beradus dan juga Kak Melvin nih banyak pertanyaan nih Kak ya. Kalau gitu mungkin boleh nih dari sekian banyaknya pertanyaan aku izin baca nih Kak pertanyaan pertama nih dari Edwin.Gray. Izin bertanya nih Kak, seperti yang kita ketahui investasi itu banyak ragamnya. Menurut Kakak, bagaimana cara mengetahui profil resiko dan bagaimana cara efektif untuk berinvestasi? Apakah dengan berinvestasi pada satu pasar saham tertentu atau dibedakan nih Kak? Gimana nih Kak? Menurut Kak Bernardus terlebih dahulu mungkin. Oke, kalau investasi sesuai dengan risk profile, teman-teman bisa definisikan teman-teman sebagai agresif, konservatif, atau moderat. Teman-teman nanti bisa banyak tes di berbagai aplikasi, salah satunya ketika buka rekening Spot atau ketika buka rekening aplikasi Saya Kaya, teman-teman bakal tahu, oh rekening aku ini tipenya tuh lebih ke moderat ya, konservatif atau agresif. Biasanya kalau konservatif itu bisa toleransi risiko sangat kecil sekali. Kalau konservatif lebih medium, kalau yang agresif itu siap menanggung risiko. Walaupun itu sekalipun besar, misalnya sampai 10%. Karena berdasarkan buku dari Jesse Livermore, kita harus siap kehilangan 10% kalau kita trading di pasar saham. Itu yang pertama. Kalau teman-teman belum siap kehilangan modal sebesar itu, berarti teman-teman belum di risiko risk profile yang agresif. Mungkin masih moderat atau yang konservatif. Kalau konservatif, ya teman-teman masuknya di reksadana pasar uang. Kalau teman-teman mau coba-coba saham, porsinya sekecil mungkin, dan itu pun sebaiknya saham-saham blue chips. Nah, kalau teman-teman udah mulai konservatif, teman-teman emang masih banyaknya di money market, tapi udah mulai bisa diversifikasi ke reksadana pendapatan tetap seperti stable fund. Sahamnya juga bisa dibanyakin dikit, tapi di blue chips ya. Nah, kalau konservatif bisa banyak di saham, bisa sahamnya pun bervariasi, nggak cuma saham-saham blue chips, tapi bisa banyakin saham-saham yang alpha seeker ya, saham-saham alpha, yaitu saham-saham yang returnnya tinggi. Misalnya saham-saham yang seperti hari ini ada Moratelindo di sektor telekomunikasi, atau saham-saham yang agresif seperti Bumi yang lagi booming dan lain sebagainya yang teman-teman bisa pelajari. Tapi sekali lagi risikonya tinggi, rewardnya tinggi, risikonya tinggi. Nah, itu yang bisa teman-teman pelajari. Dan teman-teman harus tahu kalau di saham ada saham blue chips atau first liner yang market cap-nya di atas sekian. Ada saham-saham second liner, market cap sekian, third liner. Nah, kalau teman-teman semakin agresif, cobain third liner gak apa. Kalau teman-teman lebih yang defensif, cobain blue chips juga aja deh. Jangan coba-coba yang third liner. Gitu. Oke, berarti balik lagi ke kita harus pahami dulu kayak profil resiko masing-masing. Apakah kita berani take risk atau enggak, baru disesuaikan lagi sama instrumen sahamnya kayak gitu Yes. kayak berarti ya. Dan time frame juga. Kalau reksadana itu cenderung untuk jangka panjang ya. Nah, jangka pendek mungkin ada kerugian. Kalau untuk jangka pendek ya sebaiknya ya masukin money market aja. Seperti itu.
Oke, oke. Berarti banyak lagi faktor yang harus dipertimbangkan sesuai dengan pribadi masing-masing juga kayak gitu, Kak ya. Betul. Oke. Nah, mungkin dari Kak Melvin, apakah ada pendapat lain Kak atau ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau aku bantu klien-klienku nyusun strategi investment, termasuk aku juga nyusun investasi itu, kita itu menggunakan alokasi aset namanya Pratisya. Jadi ketika misal nih, klien ada seseorang punya uang katakanlah biar gampang hitungnya 100 miliar, 1 miliar gitu, dibagi ke kalau udah punya tujuan, beberapa tujuan, ada rencana untuk pendidikan anaknya, biasanya ini orang-orang yang sudah menikah di usia 35 ke atas gitu. Kemudian kalau udah mau nyiapin pensiun dan lain sebagainya. Nah, kalau udah dibagi. Nah, waktu bagi itu, misal katakanlah dibagi ke 4 produk, masing-masing 25%. Jadi 25% di produk A, 25% produk B, 25% produk C, dan 25% produk D. Contohnya ABCD dulu deh ya. Nah, kemudian ternyata dari total uang 1 miliar itu tuh dia berharap bertumbuh sebesar 12%. Berarti nanti ada dong produk yang, misal produk A returnnya yang mungkin yang rada aman, mungkin sekitar 6%. Tapi ada produk B, mungkin tadi yang sahamnya growth-nya tinggi, misal bisa sampai 15% atau bahkan lebih. Nah, kalau misal boleh dibantu dari teman-teman, itu coba liatin segitiga aku, tapi yang investasi aja. Kalau nggak salah itu 7, 8, 9, slide 9 atau slide 10 gitu. Nah, ini nanti aku kasih lihat ya. Jadi kalau di kita itu tuh kita kasih bagi 3 ilmunya ini. Ini kalau ilmunya teman-teman nanti mungkin kalau teman-teman kuliah di tempatnya Prasmul ambil finance tuh dapat di bagian portfolio management. Ini build the portfolio. Nah, ketika bikin portfolio bukan bukan yang tadi yang seterusnya lagi satu lagi. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika kita bagi secara kurang lebihnya dan teman-teman ini produk ini semua ini di bawah Kementerian Keuangan, di bawah OJK. Jadi produk-produk yang seperti di produk di bawah Kementerian Perdagangan tidak di sini ceritanya. Beda cerita. Ini semua di bawah Kementerian Keuangan, di bawah OJK. Nah, jadi kita bagi 3 dulu. Itu tuh ada yang sifatnya likuiditas, ada yang sifatnya capital gain, ada yang sifatnya cash flow. Ini agak panjang ya, tapi aku jelasin aja. Likuiditas itu ibaratnya kalau kamu main sepak bola, itu tuh kiper. Jagain gawangmu, supaya gawangmu tuh nggak ditembus. Itu satu. Jadi sifatnya di aman. Ya kalau sifatnya di aman, deposito, RDPU, reksadana pasar uang ya, emas digital, ya relatif, ya return-nya kecil. Oke. Itu yang pertama. Tapi itu memastikan portofoliomu itu jagain portofoliomu aja. Jadi kalau ada butuh uang, bisa masuk dari situ. Nah, yang kedua, kamu butuh penyerang utama. Kalau di tempatnya permainan sepak bola, itu ada namanya striker. Striker itu yang akan menjadi penyerang utama. Nah, di situ untuk cari growth, untuk cari return tinggi. Nah, di mana? Bisa di saham. Sahamnya ada yang kalau kita sebutnya value stock atau teman-teman ada yang bilang sebutnya blue chip itu it's okay. Bank BCA, BRI, Telkom dan lain sebagainya itu di tempatnya situ. Atau juga di core stock itu namanya core stock atau blue chip. Kalau value stock itu saham-saham yang terdiskon. Teman-teman bisa lihat aja dari Indonesia tuh punya namanya IDX IDX 20 value ya atau IDX value 20 gitu. Itu saham-saham yang terdiskon kurang lebih. Nah, kemudian ada reksadana saham, reksadana indeks, reksadana campuran, pendapatan tetap itu untuk salah satunya untuk bantu menyerang. Ya. Nah, yang kedua yang kalau misalnya main sepak bola itu selain pemain penyerang, itu ada selain pemain penyerang dan kiper, itu ada pemain tengah. Nah, pemain tengah ini tuh bantu apa? Dia ikut bantu nyerang ketika misal polanya bisa nyerang atau dia bertahan ketika memang kondisinya harus bertahan. Nah, ini produk-produk ini ada yang namanya dividen saham, ada equity crowdfunding, ada peer-to-peer lending, ada reksadana terproteksi, ada dana investasi real estate DIRE, ada yang namanya EBA, efek berakun aset, obligasi korporasi, obligasi perusahaan negara dan lain sebagainya. Itu produknya segitu banyak. Nah, the beauty-nya atau indahnya dari proses investment itu adalah melakukan alokasi aset. Dan kita nggak bicara uang yang makanya aku bilang kalau misal niat tujuannya dengan uang besar, niat dengan tujuan yang beneran fokus, itu strategi mainnya akan agak berbeda. Dan ini tidak bicara tentang risk profile. Risk profile kalau misal teman-teman lihat dari ilmu manajemen risiko, kalau teman-teman ambil sertifikasi khusus untuk risk management, itu ada yang namanya value at risk. Bukan dengan ngerti atau enggak, tapi gimana caranya. Risiko itu terjadi ada 2. Satu, secara finansial kamu bisa absorb risikomu itu berapa banyak secara finansial. Itu namanya value at risk. Nah, tapi satu lagi itu adalah secara pengetahuan kamu seperti apa. Kalau misal pengetahuan kamu belajar, kalau nggak ngerti tanya orang. Itu salah satu manajemen risikonya. Tapi secara keuangan berapa sih
risiko yang bisa kamu ambil. Itu namanya value add ratio investasi yang aku lakukan ke klien-klien. Jadi seperti Oke, mungkin sudah untuk tayangannya. Terima kasih dari teman-teman panitia. Oke, thank you Kak Melvin. Berarti memang sekali lagi selain pahami mengenai profile risk, kita juga perlu belajar mengenai alokasi nih. Mungkin segitiga ini boleh nih teman-teman yang di rumah boleh dipelajari lebih lagi kayak gitu ya. Oke, nah mungkin karena ada keterbatasan waktu, kita move on lagi nih Kak ya ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Jadi untuk pertanyaan kedua ada dari Oke. Eugene Hugo _89 nih. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengendalikan emosi pada saat investasi, khususnya agar tidak FOMO dan tidak terjebak pada bandarmologi. Kemudian, apakah terdapat pengaruh dari kebijakan taper tantrum dan tapering off terhadap pergerakan harga saham? Gimana nih kalau menurut Kak Melvin dan juga Kak Beradus? Halo, siapa dulu Bernard pasti Patricia? jago nih. Untuk pengalaman dia lebih banyak di sini. Oke, oke. Jadi Bernard tadi, Bern. kalau kaitannya mengenai strategi investasi ya. Jadi tadi kan bandarmologi itu hanya salah satu ilmu lah, keilmuan di pasar saham. Tapi ketika kita melakukan pembelian saham, paling penting tuh untuk what to buy-nya, kita harus lihat namanya fundamental. Kalau saya pribadi, saya tetap lihat fundamental. Kita lihat bisnisnya seperti apa, perusahaannya seperti apa, laporan keuangannya yang lalu gimana, growth-nya gimana, kedepannya proyeksi gimana. Kemudian kita lihat good corporate governance-nya. Kita lihat kaitannya mengenai competition landscape-nya seperti apa. Jadi kita udah tahu what to buy-nya, baru kita untuk menentukan when to entry and when to exit, kita gunakan teknik analisis. Kita tentukan titik-titik area pentingnya, area-area support kuatnya, area resistennya, area target price-nya, segala macam. Itu kita bisa lihat secara teknikal. Tapi sekali lagi, namanya investasi atau trading saham ada namanya risiko. That's why kita perlu namanya pembatasan risiko. Nah, bandarmologi juga bisa digunakan untuk namanya melihat suatu akumulasi dari suatu broker atau suatu big money. Tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan, bukan kadang, kalau misal broker tersebut dipakai oleh institusi, dia masuknya bisa lewat broker A, tapi keluarnya bisa lewat broker Z. Nah, itu kadang-kadang menjadi bias atau semu. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Walaupun bisa dikombinasikan dengan menggunakan namanya foreign inflow atau outflow. Gitu. Nah, kemudian yang lainnya lagi, kaitan mengenai kondisi makroekonomi, taper tantrum atau lainnya. Nah, ketika kondisi makroekonomi seperti saat ini, inflasi cukup tinggi, sehingga pemerintah Amerika Serikat atau berbagai belahan dunia lain harus menaikkan suku bunga, tentu saja ada dampak. Dampaknya apa? Orang-orang karena suku bunganya tinggi, yield pun ikut naik, banyak yang taking profit dari saham pindah ke instrumen-instrumen lebih aman seperti bond ataupun kaitannya mengenai saham. Dan sebaliknya, jika misalnya ingin dikejar pertumbuhan ekonomi ya, karena lagi misal pertumbuhan ekonomi lagi lambat, suku bunga diturunkan, orang-orang juga akan cenderung banyak berpindah ke saham karena yieldnya tidak lagi menarik. Nah, itu dampak kebijakan makroekonomi terhadap pergerakan pasar saham. Gitu, Patricia. Oke, thank you Kak Beradus. Dari Kak Melvin sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan Kak? Atau mungkin ada pendapat lain? Kurang lebih sama Patricia. Tapi I'm so appreciate karena apa? Dulu zamanku masih jadi mahasiswa. Pertanyaan kita itu tidak ngomongin taper tantrum. Nggak tahu ya, mungkin Bernard waktu kuliah sudah nanya taper tantrum juga Bernard. Belum. Dengar juga. Ya ini pertanyaannya berarti orang-orang ini udah jauh lebih maju daripada kita zaman dulu. Hebat. Oke, berarti tadi penanyanya Eugene Hugo nih keren juga ya, pengetahuannya udah cukup ini ya, udah cukup advance ya kayak gitu ya Kak ya.
Oke. Nah, mungkin kita bisa move on nih ke pertanyaan yang ketiga nih, Kak. Dari Jason_LF. Izin bertanya Kak Bernard dan Kak Melvin. Sebenarnya menurut Kak Bernard dan Kak Melvin, berinvestasi ini memiliki dampak yang merugikan atau menguntungkan untuk kepentingan negara, seperti hubungannya dengan inflasi dan juga perpajakan. Kemudian, tadi Kak Bernard ada membahas tentang investasi meningkatkan wealth seseorang. Nah, kalau semua orang memiliki wealth yang besar, bukankah nilai atau value dari wealth tersebut akan berkurang? Oh, gimana nih? Mungkin mungkin bisa dijawab dari Kak Bella dulu gimana nih Kak tadi? Oke, dari yang pertama kaitan mengenai investasi ya. Investasi saham dengan pajak dan lain sebagainya ya. Betul. Oke, jadi untuk investasi di saham itu sebetulnya kita ikut membantu perusahaan ya untuk menggalang dana. Apalagi kalau kita melakukan pembeliannya ketika yang pertama ada suatu proses namanya IPO, dia baru pertama kali go public, atau yang kedua prosesnya right issue. Nah, ketika right issue kita tebus, kita bantu perusahaan tersebut bertumbuh. Nah, kalau kita membeli saham di secondary market, tentu saja kita mengharapkan namanya capital gain ke depannya. Misal perusahaan tersebut bertumbuh ke depannya, dampaknya apa? Dampaknya banyak orang yang ngejar barangnya. Nah, hukum ekonomi berlaku. Barangnya bagus, perusahaannya bagus, orang yang mau beli banyak, yang jual dikit, harganya naik. Kalau lebih seperti itu konsepnya. Jadi dampak secara ekonomi kepada perusahaannya terjadi hanya ketika dia go public, right issue atau issue bond. Kalau di secondary market itu lebih ke arah respon pasar. Dan kita sebagai pemegang saham, saya mendapatkan capital gain, kita juga mendapatkan namanya dividen. Jika perusahaan tersebut membagikan keuntungan kepada pemegang saham, yang jumlahnya sama dengan dividen payout ratio dikalikan dengan earning per share-nya. Nah, itu. Dan kemudian dampaknya terhadap negara dan perekonomian Indonesia seperti apa? Kalau dampak terhadap negara juga mendapatkan pendapatan kok dari transaksi saham. Misal, jika transaksi kita lebih dari 10 juta, sehari kita bayar meternya 10.000 sehari. Kemudian yang kedua, kita juga bayar pajak 0,1%. Walaupun kalau misalnya kita lapor ke SPT, aset kita di saham, pajaknya udah final, kita udah nggak kena namanya, apalagi nggak kena namanya pajak lagi. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kalau kaitannya mengenai kalau semakin banyak orang berinvestasi berarti value of money turun. Nah, gini, kalau kita lihat nih, inflasi misalnya 4%. Kalau return kita per tahunnya ngalahin inflasi, ya duit kita nggak kemakan sama namanya inflasi. Tapi kalau duit kita di demand deposito, dan deposito kita itu lebih dikit daripada inflasi, ya value of money kita berkurang. Jadi value of money kita itu bandingkan dengan namanya inflasi. Seperti itu, Patricia. Oke, nah mungkin dari segi Kak Melvin dulu nih Kak, gimana nih Kak kalau menurut pandangan Kakak mengenai investasi terhadap negara ini Kak? Oh, ya kan kalau kamu investasi saham kan juga kamu bayar tax juga. Itu kan at the end kan kamu juga ngasih apa? Itu kan sumber pemasukan dari apa ke negara juga. Ada pajak penghasilan, ada PPN dan lain sebagainya kan. Apalagi kalau kamu investasi yang lain-lain kan juga ada. Nah, yang kedua, kalau yang wealth ya, coba teman-teman di orang kan berpikir kan, wah kalau orang-orang bule kalau pergi ke Indonesia kan kebalik, wah hidup di Bali itu murah banget gitu kan. Nah, ya kan orang-orang bule bilang begitu gitu. Padahal kalau kita orang-orang sini ngomong kalau misal kita pindah ke Bali, ya Bali nggak murah nggak mahal ya, tapi memang segituan gitu, emang ya segitu gitu. Nah, ya kalau kalau semua orang kaya, apakah jadi kekayaannya itu kayak nggak berarti? Ya, ya kalau semuanya yang kalau misal ya pasti akan ada terjadi law of diminishing ya, ya pasti. Ya tapi kalau itu kejadiannya nanti kalau kita udah di tahun 2045 katakanlah, atau mungkin kalian pergi ke negara Southeast Asia lebih kaya kan. Ya memang kenyataannya gitu, ada law of diminishing value ada, tapi kenapa kamu harus memikirkan hal itu gitu? Kalau buat aku sih don't mind ya, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah dengan kalau semua orang kaya, emang ada masalah nggak sih? Jadi gue nggak kelihatan lebih kaya gitu ya, nggak juga. Kenapa kalau semuanya kaya atau sejahtera kan lebih baik negaranya gitu. Oke, Dan teman-teman ini kalian tahu nggak sih, kan tadi ngomongin orang wealth ya. Halo Pak Isya, betul-betul. sorry suaraku mati nggak? Aman?
Oke, tahu nggak sih teman-teman jumlah orang kaya, definisi orang kaya itu adalah menurut menurut hasil riset ya, itu adalah orang-orang dengan kekayaan 1 juta US dollar ke atas. Di Indonesia itu jumlahnya berapa persen dari populasi? Tahu nggak sih? Jumlahnya itu baru 0,03%. Itu jumlah orang kaya di Indonesia itu yang punya 1 juta US dollar ke atas itu 0,03% totalnya. Ya, jadi ya peluangnya itu masih banyak gitu. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan hal itu gitu. Oke, oke, Kak. Berarti memang kalau dari segi wealth sendiri ya tidak ada rugi juga kalau misalnya semua orang tingkat value milik mereka tuh naik kayak gitu nggak masalah kayak gitu Kak ya. Karena masih banyak ruang juga untuk misalnya mau berkembang untuk bisa jadi seorang yang terdefinisi kaya seperti itu Kak ya. Oke, oke. Nah, mungkin bisa kita lanjut dulu nih Kak ya ke pertanyaan keempat nih dari _Jason_. Nah, izin bertanya Kak, dengan kondisi perekonomian dunia saat ini dan juga inflasi-inflasi yang terjadi, pandangan Kakak akan dunia investasi ke depannya gimana Kak dengan kondisi yang seperti ini? Mungkin boleh dari Kak Beradus dulu nih Kak, gimana nih Kak kalau menurut Kakak? Oke, kalau dalam jangka panjang di tahun 2022 ini kita menargetkan IHSG di range antara 7.400 sampai 7.600 ya, sehingga upside-nya memang tidak begitu banyak lagi. Tetapi biasanya di bulan September nanti biasanya ada koreksi ya, September, Oktober itu ada koreksi, makanya ada istilah Halloween strategi, di mana ini menjadi opportunity kita untuk bisa melakukan buy on hold dalam jangka panjang ketika kita masuk di bulan Oktober. Misalnya nanti keluarnya di bulan Januari effect, terutama di saham-saham di sektor perbankan, kemudian di sektor-sektor lainnya juga. Misalnya di akhir tahun itu biasanya ada commodity boom, musim dingin, batu bara. Tapi ya sekali lagi kita harus pelajari lebih detail mengenai kondisi makroekonomi yang terjadi ya. Nah, kaitan mengenai high inflation, bahkan Amerika yang 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan GDP-nya mengalami penurunan. Nah, memang banyak yang menakutkan kekhawatiran mengenai hal tersebut. Tetapi kita lihat fundamental Indonesia itu cukup kuat saat ini. Cadangan devisanya positif, trade balance-nya positif, kemudian kurs rupiah kita termasuk yang kuat, walaupun banyak outflow kita masih cukup kuat karena kita trade balance-nya positif. Nah, ini merupakan hal yang perlu dibanggakan dan ini menjadi sentimen yang positif untuk pasar kita. Ini dibuktikan dengan asing yang 1 bulan terakhir ini masih masuk terus di pasar saham Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia masih cukup atraktif dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak minim lah dengan kondisi resesi di bagian negara di belahan dunia lainnya. Walaupun yang perlu kita perhatikan satu lagi adalah nanti misalnya Pertalite naik, dampak terhadap inflasi itu seperti apa. Itu yang masih kita akan pelajari. Oke, oke. Nah, mungkin kalau dari Kak Melvin, apakah ada tambahan lagi Kak? Atau mungkin ada pendapat yang berbeda mungkin? Ya, Indonesia sebenarnya kondisinya jauh lebih kuat daripada negara lain. Dan kedua, pemimpinnya juga ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Memang PR-nya adalah ketika Pertalite naik ya. Jadi di Indonesia itu yang menyebabkan 2 kenaikan tuh menurutku yang menurutku terlalu cepat adalah PPN 11% dari 10 ke 11% itu. Karena itu merusak rantai semuanya, rantai distribusi itu jadi naik semua. Kedua, kalau misalnya ini Pertalite naik ke 10.000, itu menurut beberapa ekonomi itu inflasi Indonesia akan naik ke 8%. Dan itu berat. Nah, makanya pemerintah Indonesia lagi mencari cara supaya itu naiknya nggak separah itu. Kalau misal kalian perhatiin beberapa berita beberapa hari ini kan ngomongin harga telur naik gitu kan. Ya, itu salah satu part of gitu kan. Lihat distribusinya juga udah mulai naik, udah permintaan udah mulai naik dan lain sebagainya gitu. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Pemerintah kita jagain, semua dijagain benar-benar. Aku tahu itu harga-harga itu semua biar nggak jebol ditahanin, tapi aku nggak tahu seberapa kuat menahannya. Tapi yang jelas kemarin pemerintah Indonesia itu sudah bagus karena satu berdasarkan penjelasan Pak Presiden waktu kemarin apa namanya kemerdekaan itu 17-an itu satu Indonesia itu swasembada pangan 3 tahun berturut-turut untuk beras. Kemudian yang kedua trade balance-nya udah mulai positif untuk beberapa bulan terakhir kayak kalau nggak salah sudah 3 bulan terakhir itu positif terus. Nah pemerintah tuh lagi jagain itu terus supaya lebih kuat. Kemarin pada Bank Indonesia juga naikin suku bunga untuk jagain ke depannya kalau ada masalah. Jadi dia udah naik ke 3,75%. Ya, jadi sebenarnya ya semua dijagain dengan lebih baik sih. Pemerintah kita ngerti apa yang harus dilakukan.
Oke, Kak Melvin. Thank you banget atas jawabannya nih, Kak ya. Nah, mungkin aku izin langsung move on ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Mungkin boleh untuk Kak Melvin nih, dari Eugene Hugo underscore 89. Izin bertanya, rasio keuangan apa yang harus dipakai dan dipahami dalam mengetahui kesehatan suatu perusahaan, khususnya kinerja dalam IHSG? Gimana nih, Kak, kalau menurut Kak Melvin? Ya, sebenarnya ada banyak rasio yang jadi concern ya. Ya, kalau misal kalian kalau misal belajar accounting, Mas, biasanya ada 5 rasio financial mata, ada beberapa rasio, misal rasio likuiditas, ada rasio macam-macam gitu. Tapi kalau saranku adalah jangan fokus di rasionya, tapi fokus di cerita di balik angkanya itu. Angkanya itu ceritanya apa? Gitu. Jadi, sorry, suaraku aman nggak, Patricia? Masih aman? Aman, Kak, masih? Oke, aku kasih tahu contoh ceritanya kayak gini. Ada satu perusahaan startup. Beberapa tahun lalu bukunya negatif terus, tiba-tiba positif gede. Ternyata keuntungannya bukan dari ternyata keuntungan besarnya bukan dari kegiatan operasional, tapi kegiatan dari investasinya dia. Dia investasi di saham lain. Nah, saham lainnya itu ternyata nilainya naik langsung. Nah, itu kalau kamu pakai rasio, cuman rasio earning, earning dibandingin apa, itu rasionya akan jadi positif. Tapi kamu nggak tahu itu tuh beneran bagus atau enggak. Ini tuh sustain atau enggak, kita kamu nggak tahu gitu. Nah, makanya hati-hati. Perhatiin ceritanya di balik angka. Oke, berarti memang Itu jangan Patricia. hanya terpatok sama rasio aja kayak gitu, kayak harus dicari tahu lebih lagi cerita di balik angka tersebut gitu, kayak. Oke, nah mungkin kita bisa next ke Betul. pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Aku mau tanya sama Kak Bernardus nih Kak. Pertanyaan dari Evan RDN. Izin bertanya nih Kak, bagaimana pendapat Kakak mengenai high risk investment seperti NFT, collectible seperti Pokemon Cards dan juga cryptocurrency dan tempatnya atau posisinya di dunia investasi? Gimana nih kalau menurut Kak Bernardus? Oke, kalau pandangan saya saat ini untuk seperti cryptocurrency, saya sampaikan, underlying-nya saya masih belum jelas dana tersebut digunakan untuk apa. Jadi saya lebih cocok untuk trading. Kalau NFT sendiri, kalau pandangan saya sebagai orang penikmat seni juga, seperti lukisan dan lain sebagainya, saya melihat bahwa NFT itu masih seperti seni, lukisan, tapi di dunia digital. Nah, oleh karena itu saya masih belum bisa melihat itu sebagai instrumen investasi. Ini analysis speaking. Jadi saya better untuk instrumen-instrumen tersebut saya menggunakan strategi trading instead of investasi. Menggunakan chart pattern, menggunakan teknik analisis, dan juga volume, dan lain sebagainya. Terutama di cryptocurrency ya, kalau NFT kita masih belum bisa lihat chartingnya. Jadi NFT koleksi lah, seperti koleksi-koleksi lukisan lah, tapi di dunia virtual, seperti itu. Oke, thank you Kak Bernardus. Mungkin dari Kak Melvin, apakah ada pendapat yang berbeda mungkin atau ada yang mau ditambahkan dari statementnya Kak Bernardus? Sama-sama, itu collectible item sih. Jadi ya kalau kalian ngerti caranya menilai collectible items ya bagus. Kalau belum ngerti ya tadi seperti kata Bernard ya belajar dulu aja gitu. Oke, Kak. Nah, dari pertanyaan tadi nih, Kak, sekaligus menutup dari sesi Q&A kita nih. Jadi, thank you banget ya buat teman-teman sekalian yang udah bertanya, dan mohon maaf juga kalau misalnya banyak pertanyaan yang belum terjawab nih, karena adanya keterbatasan waktu, sayang banget kita harus menutup sesi Q&A di sini. Sekali lagi aku mau ngucapin thank you nih untuk Kak Bernardus dan juga Kak Melvin atas insight-nya yang sangat menarik banget nih ya. Dari sini aku dan aku yakin juga teman-teman yang hadir di sini belajar banyak banget mengenai dunia investasi. Dan mungkin sebelum kita next ke acara selanjutnya nih Kak ya, aku izin mau recap sedikit nih, baik dari topik pertama sampai topik ketiga. Jadi topik pertama kita belajar mengenai evaluating your financial objective. Jadi di sini kita belajar dari Kak Melvin dan juga Kak Beradus, kalau misalnya kita itu harus punya financial objective yang jelas untuk berinvestasi itu sebelum terjun ke dalam dunia investasi, harus punya tujuan dan juga financial objective yang jelas supaya kita itu punya prinsip ya, punya goals yang jelas supaya nggak terjerumus juga dalam investasi bodong. Dan juga sebelum kita berinvestasi juga harus bisa mengatur cash flow pribadi kita dan juga punya kondisi keuangan yang sehat dan juga stabil. Kemudian untuk topik yang kedua, mini cracking ways into the evolving investment world, evolving investment, involving you. Kita belajar caranya supaya kita tuh tetap harus up to date dengan dunia investasi, harus rajin-rajin research dan juga cari-cari tahu berita di sosial media dan juga lain sebagainya supaya kita nggak ketinggalan sama berita-berita terkini mengenai perkembangan dunia
dunia investasi, khususnya di era teknologi ini. Dan juga tadi juga sempat belajar dari Kak Beradus, kalau misalnya sebelum berinvestasi, kita harus punya mindset dan juga strategi investasi yang jelas, harus memahami dan mengetahui betul mengenai apa yang kita investasikan. Nah, selain itu juga kita juga belajar jangan terpancing dengan rayuan-rayuan investasi yang too good to be true. Ingat kalau misalnya kita harus selalu do our own research dan juga invest on something that we know and we understand. Untuk terakhir di topik yang ketiga mengenai seeking out a credible investing platform, kita juga belajar dari Kak Melvin dan juga Kak Beradus kalau misalnya untuk memilih platform investasi yang benar, pastikan kita harus screening terlebih dahulu instrumennya seperti melakukan pengecekan pada OJK maupun mekanisme pasarnya, dan juga kita harus tahu juga mengenai tingkat risiko masing-masing dan juga alokasi-alokasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti itu Kak ya. Oke. Oke, sekali lagi nih aku mewakili tim PMIC mau mengucapkan thank you sebesar-besarnya untuk Kak Melvin maupun juga Kak Beradus Sujaya yang udah bersedia nih Kak untuk hadir di malam hari ini untuk sharing pengetahuan dan juga pengalamannya bersama kita. Dan aku harap nih ya semoga apa yang sudah disampaikan baik oleh Kak Beradus dan juga Kak Melvin itu bisa bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua di kemudian harinya. Nah Kak, sebagai bentuk apresiasi nih untuk Kak Melvin dan juga Kak Beradus, kita dari tim PMIC akan mengadakan sedikit sesi virtual awarding nih Kak. Jadi kita akan memberikan hadiah berupa sertifikat nih untuk Kak Melvin dan juga Kak Beradus. Nah mungkin pertama-tama boleh nih kita dinaikkan dulu sertifikatnya untuk Kak Melvin nih. Nah di sini aku mau undang Kak Melvin nih untuk naik ke stage bareng-bareng supaya kita bisa foto bersama dulu nih Kak sebagai bentuk kenang-kenangan nih atas kehadiran Kakak di sini. Oke, ini udah Thank you. muncul Kak ya. Oke, mungkin bisa nih kita foto bersama dulu nih Kak ya. Mungkin boleh disiapkan gaya terbaik dan senyum terbaiknya nih Kak. Aku bantu hitung mundur ya Kak. Oke, aku bantu hitung Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Kak. 1, 2, 3. Oke, thank you banget untuk Kak Melvin atas pelajarannya dan juga ilmu-ilmu yang sudah diberikan hari ini Kak. Thank you so much Kak atas kehadirannya hari ini. Nah, mungkin kita boleh next dulu nih ya. Thank you. Thank you, Kak. Nah, mungkin kita bisa next dulu nih ke Kak Beradus. Nah, mungkin aku mau undang Kak Beradus nih untuk naik ke stage untuk menerima sertifikat dan juga kita foto bersama dulu nih, Kak. Oke, ini udah naik di sini, Kak ya. Oke, aku bantu hitung mundur nih, Kak ya. Disiapkan gaya terbaiknya nih, Kak. Oke, aku bantu hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Saya sambil foto ya. Oke, Kak. Sekali lagi mungkin, Kak ya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much untuk Kak Beradus juga atas waktu dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Nah, sekali lagi aku mewakili tim PMIC di sini mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Melvin dan juga Kak Beradus karena udah hadir di sini bersama kita dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan juga dari peserta-peserta. Sekali lagi thank you banget nih Kak. Thank you so much Kak Beradus dan Kak Melvin. Thank you Kak. Sama. Thank you so much Kak. Dan kalau misalnya, kenapa Kak? Oke, thank you so much Kak. Sekali lagi untuk Kak Beradus dan Kak Melvin. Nah, kalau misalnya Kak Beradus dan juga Kak Melvin punya kesibukan lain atau misalnya mau istirahat, dipersilakan nih Kak. Sekali lagi, aku mau ke tim PMIC. Thank you so much Kak. Terima kasih, bye-bye. Thank you Kak. See you. Oke nih, oke teman-teman. Ini menarik banget nih ya teman-teman. Aku yakin banget nih teman-teman di sini tuh udah belajar banyak banget, baik dari Kak Melvin dan juga Kak Beradus ya. Karena aku yakin banget tadi selama sesi juga aku sambil mencatat, aku yakin teman-teman yang hadir di sini juga pastinya excited dan juga mencatat nih ya teman-teman. Nah di sini juga nih teman-teman, seperti yang kalian bisa dilihat di layar kalian masing-masing udah terdapat QR code dari R&D survei kita. Nah jadi aku mau ingetin nih teman-teman di sini, kalau misalnya teman-teman di sini wajib untuk mengisi presensi kalian melalui form R&D ini sebagai bentuk absensi, dan jangan lupa untuk di-follow Instagram kita nih di @pmic.id dan juga screenshot atau foto layar kalian sekarang untuk mengisi form absensi supaya kalian bisa mendapatkan sertifikatnya. Jadi jangan sampai kelewat nih teman-teman ya. Untuk form absensinya bisa diakses melalui kolom chat Zoom atau bisa langsung kalian langsung scan aja melalui QR code yang udah ada di samping ini. Jadi jangan sampai kelewat nih ya teman-teman. Sayang banget nih kalau misalnya udah belajar banyak dari Kak Melvin dan juga Kak Beradus, tapi kelewatan nih gak dapet sertifikatnya. Nah, untuk waktu pengisian form absensi ini 2 menit ya guys. Jadi jangan sampai kelewatan, langsung aja diisi form R&D dan juga absensinya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita dan juga screenshot nih layar kalian sekarang sebagai bukti kehadiran kalian.
Oke nih teman-teman, nah mungkin sambil menunggu kalian melakukan presensi nih ya. Nah, jadi tadi kan di depan-depan di awal-awal nih sebelum opening, aku udah sempat mention sedikit nih mengenai kegiatan menarik yang akan kita lakukan hari ini. Apalagi nih tonton kalau bukan giveaway tuh. Jadi seperti yang udah aku kasih tahu nih di awal. Jadi dari PMIC mengadakan giveaway yang berupa saldo GoPay sebesar Rp50.000 dan juga buku Merdeka Financial dengan investasi saham by KB Radus Wijaya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih ya pengen punya kesempatan untuk dapetin buku yang menarik ini, boleh banget nih di post keseruan acara kita hari ini di akun Instagram kalian dengan cara tag akunnya @pmic.id, @sukorsekuritas, @bernardwijaya17 dan juga @financialku.com. Nih, sekali lagi aku ulangin nih ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau join giveaway kita, kalian bisa banget post di story Instagram kalian masing-masing nih mengenai keseruan acara kita hari ini dan di tag akunnya @pmic.id, @sukorsekuritas, @bernardwijaya17 dan juga @financialku_com. Nah, untuk pemenang dari giveaway-nya sendiri akan diumumkan nih lewat Instagramnya official PMIC di @pmic.id. Nah, makanya nih teman-teman, kalau misalnya udah join, udah enter giveaway-nya, jangan lupa nih dipantengin, bahkan di-follow juga nih Instagramnya @pmic.id karena kita akan post secepat pemenangnya di story Instagram kita. Jadi pastikan nih ya, kalian pantengin terus Instagram kita. Dan kalau misalnya udah muncul nama pemenangnya nanti, diharapkan kalian bisa langsung DM atau reply story kita untuk mengklaim hadiahnya nih teman-teman. Dan untuk pengambilan hadiahnya adalah 1 kali 24 jam dari pemenangnya diumumkan. Tuh, makanya jangan sampai kelewat nih teman-teman ya. Karena kapan lagi kan bisa ikut panel discussion nih, udah belajar banyak mengenai investasi, mengenai saham, terus bisa juga dapat buku yang insightful banget dari speakers kita tadi, dari Kak Bernard. Tuh, kapan lagi nih teman-teman, sama dapat saldo GoPay 50.000. Sayang banget kalau misalnya kelewat, makanya jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Langsung aja di join giveaway-nya. Sekali lagi caranya, kalian bisa banget langsung post keseruan acara kita hari ini dengan tag akunnya @pmic.id, Sukor Sekuritas, Berat Wijaya 17 dan juga @financialku.com. Seperti itu, teman-teman. Dan sekali lagi aku remind ya, untuk form absensi dan juga RND-nya bisa banget langsung diakses melalui QR code yang kalian lihat di layar kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat e-sertifikat dan mau absen, langsung aja akses QR code dari RND survei kita yang ada di layar ini. Oke, teman-teman. Nah, mungkin aku mau sharing sedikit informasi lagi nih ya. Jadi buat kalian nih, teman-teman ya, kalau misalnya masih SMA, pengen ikut PMIC 2022, boleh banget nih scan QR code yang ada di layar ini untuk melakukan registrasi, atau kalian juga bisa masuk ke link yang ada di chat box. Nah, sekali lagi aku remind nih ya, karena PMIC ini sendiri merupakan lomba bertemakan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan generasi muda Indonesia, khususnya untuk siswa-siswi SMA. Nah, tapi kalau misalnya nih kalian merasa takut nih kayak, aduh Kak, takut nggak bisa ngerjain case-nya, atau Kak, aku belum punya pengetahuan dasar mengenai investasi. Tenang aja guys, karena PMIC ini selain lomba, kita itu juga menyiapkan modul dan juga sesi training khusus nih untuk para peserta. Jadi kalau misalnya kalian masih ada informasi yang awal-awal doang atau mungkin belum paham sepenuhnya melalui investasi, jangan khawatir guys, karena di lomba PMIC ini kalian selain lomba, kalian juga akan diajarkan mengenai pengetahuan dari investasi ini sendiri. Nah, jadi kalian juga dapat bekal mengenai investasi dan juga keuangan. Makanya nih teman-teman, jangan sampai kelewat ya, karena batas registrasi terakhir untuk mengikuti PMIC 2022 ini adalah tanggal 9 Oktober. Nih, dicatat baik-baik ya teman-teman, 9 Oktober. Nah, makanya nih kalau misalnya teman-teman nih atau yang sekarang masih merupakan siswa SMA atau mungkin punya teman atau punya saudara, boleh banget nih diajakin untuk ikutan lomba PMIC kita yang tahun 2022 ini. Mungkin boleh di-screenshot nih informasinya yang tertera di layar kalian masing-masing. Dan misalnya untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa banget langsung contact person yang ada di sebelah ini, atau langsung juga kepoin Instagram kita di @pmic.id. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan sampai kemis nih ya. Karena kapan lagi nih, teman-teman ya, bisa ikut lomba, dapat pengetahuan juga. Kapan lagi? Makanya jangan sampai kelewat, boleh di-screenshot aja dan juga pantengin Instagram kita di @pmic.id. Nah, ini dia teman-teman.
kayaknya karena udah banyak pengumuman nih ya, ini menunjukkan kalau misalnya kita udah sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Nah, sebelum menutup acara hari ini, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada sponsor kita hari ini, yaitu Finansialku dan juga Sukor Sekuritas. Karena berkat dukungan dan juga bantuan mereka, acara kita pre-event hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, selain bantuan dari sponsor, aku mewakili tim PMIC juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk media partner kami, yaitu Event Mahasiswa 8, Event Kampus, Event Alerts, Event Pelajar, Media Event underscore, Webinar.kui, eventkampus.co, info.event, seputar info ID, Sejuta Cita, Isaac Prastia Mulia, dan juga Asa Prasmul. Karena berkat dukungan dari media partner kami, acara pre-event hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu dia teman-teman. Demikian berakhirnya webinar kita hari ini, Navigation Through the World of Investing, Spearhead Your Future. Nah, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Melvin dan juga Kak Beradus karena sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman partisipan karena udah berpartisipasi aktif dan juga udah mengikuti webinar kita hari ini hingga akhir acara. Dan juga aku mewakili tim PMIC mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan sepanjang acara. Nah, maka dari itu, aku Patricia mewakili seluruh panitia PMIC 2022 pamit undur diri. Selamat malam and see you at the next event guys. Bye-bye.